ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Pak Hasbullah sebagai pemateri pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pengelola jurnal yang sudah hadir. Berikut paparan dari Pak Hasbullah tentang substansi dari artikel ilmiah jurnalnya Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Forum ini saya serahkan kepada Pak Hasbullah. Kepada Bapak saya persilahkan dengan segala hormat. Okelah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi. Oke. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kegiatan pendampingan ya. Jadi izin bentar ya Pak, izin bentar Pak, ada tamu bentar. Oke. Ini kelebihannya Pak Ridwan online ini. Jadi orang bisa bekerja 3-4 macam sekali jalan. Kita harus toleran. Jadi kalau tamu datang mau diapain, tuan rumahnya ada di dalam. Jadi nggak bisa mengelak kan, berdosa tuan rumahnya tidak melayani tamunya. Tapi kalau dia di karantina di hotel tidak ada tamu yang akan datang. Ya semuanya punya plus minus. Tetapi dengan online kita bisa melampaui batas jarak ya. Jadi dan asal sinyalnya bagus lah. Jadi biasa kita berhari-hari begini mengajar. Kemarin saya juga akreditasi prodi seharian. Jadi biasa saja yang seperti ini. Oke, jadi nggak apa-apa Ibu. Ibu kalau Ibu agak jauh silakan membawa handset apa namanya yang pakai apa itu, nggak usah pakai kabel. Ya pakai Bluetooth. Nah, jadi silakan gunakan handset yang menggunakan Bluetooth gitu. Bisa ini pakai lebih jauh speaker, dari Pak. Udah 2 hari Pak, dipakai speaker saya Pak. 2 hari saya pakai sama akreditasi Pak. Saya juga baru selesai akreditasi Ibu, Senin Selasa. Jadi sama nasibnya. Makanya Selasa kemarin saya tidak bisa bergabung. Pertama ada akreditasi, yang kedua ada masalah rumah jurnal. Jadi nggak tahu lah. Kalau ada akreditasi kita maklum lah dari jam pagi sampai sore kan. Memang saya bukan prodi saya di akreditasi, tetapi saya harus mendampingi sampai selesai. Kebetulan salah satu asesornya Pak Ridwan orang Aceh, Prof. Is dari Fakultas Syariah gitu kan. Yang satu lagi teman saya dari UIN Syahid, dekan Fakultas Usuluddin. Kita nikmati saja Bapak Ibu, santai saja. Jadi pekerjaan jurnal ini kan pekerjaan ikhlas, pekerjaan sukarela, maka belajarnya juga harus dipenuhkan dengan rasa keikhlasan, dengan penuh ketidakterpaksaan gitu ya. Jadi kita harus menikmati, karena kalau mau cari uang bukan di sini tempatnya. Ya, bukan di sini tempatnya, lebih baik jadi pedagang itu jauh lebih jelas, apakah online dan lain-lain. Di sini memang kita berkhidmat, menghibahkan diri, membuat orang jadi naik pangkat, membuat orang menjadi terselamatkan apa namanya serdosnya dan seterusnya. Jadi kita lebih banyak menolong. Artikel-artikel orang yang kurang baik kita bertugas membaikinya. Kalau tidak baik yang disalahkan bukan penulisnya tetapi adalah editornya, terutama chief editor. Jadi kita ini menanggung banyak dosa sebenarnya Bapak Ibu, tetapi tidak ada masalah, kita nikmati saja. Saya sudah lama mengelola jurnal dan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, mungkin berkat doa orang banyak yang kita bantu. Jadi saya melihat beberapa jurnalis ini berbayar ya, ada yang 500, ada 500, ada 700 perasaan saya. Saya tidak masuk secara banyak karena kesibukan. Kemarin hari Jumat saya masih pendampingan kafaah. Sebelumnya Rabu ikut Bu Martin yang di PTKI sama dengan Pak Anton itu kan ada beberapa klaster. Dan Senin Selasa, seminggu Senin Selasa itu sibuk dengan persiapan akreditasi, namanya juga online seperti inilah kasusnya, nyiapkan dokumen itu ini dan saya diminta menjadi koordinator tim gitu kan ya, yang namanya koordinator ya bertanggung jawab memastikan tidak ada suara dan lain-lain. Oke, jadi saya diminta berkaitan dengan konten ya. Kebetulan saya sama dengan Pak Nasir dan Pak Bu Martin, kami sama-sama asesor jurnal di bidang konten. Nah, kalau kemarin ada Pak Busro dan yang lain-lain itu asesor di bidang manajemen ya,
atau mungkin teman-teman yang lain. Jadi kami khusus konten, tapi saya akan coba lihat semaksimal mungkin yang bisa dilihat gitu loh. Oke, ya jadi ini kendala kita semua Bapak Ibu. Pertama masalah tim. Nah kadang-kadang tim jurnalnya berganti-ganti. Saya berharap tim jurnal tak usah diganti lah. Kalau bisa sampai mati gitu kan. Ya kita lihat jurnal-jurnal besar itu kan begitu. Pak Makin itu kan masih memegang Al-Jami'ah untuk UIN Jogja. Pak Zakiuddin masih memegang jurnal IJIM ya. Salatiga IJIM rasa saya. Ya IJIM. Ya jadi itu padahal beliau sudah menjadi rektor. Dulunya waktu mengasuh itu beliau adalah direktur pasca sarjana. Kebetulan saya sempat berkunjung ke Salatiga dan bertemu. Masa itu beliau direktur pasca sarjana dan sedang mencalon rektor. Jadi sekarang ada tren Bapak Ibu, pengelola jurnal itu jadi dekan, jadi rektor, jadi wakil rektor, dan juga jadi LPPM. Jadi saya melihat trennya seperti itu rata-rata. Jadi ada banyak. Kenapa? Karena pengelola jurnal ini orang-orangnya pastilah punya kedisiplinan dan punya kerja tanggung jawab. Karena terbit harus on time segala macam itu kan bukti daripada tanggung jawab dan ketelitian. Ya mengedit itu kan butuh ketelitian. Ya huruf besar, huruf kecil dan kesalahan-kesalahan yang lain. Makanya pengelola jurnal itu layaklah mendapat tempat yang seperti saya katakan tadi karena dedikasi dan termasuk keikhlasannya itu tadi. Ya tidak menghitung apakah ada uangnya atau tidak. Jadi itu dulu yang kita tanamkan. Jadi tim yang solid, apakah itu berkaitan dengan IT dan substansi. Tentu editor in chief menguasai bagian substansinya. Sedangkan tim IT kita cari saja mahasiswa atau staf yang mengerti dengan IT dan OJS, tetapi sekali lagi harus punya niat yang sama. Jadi tim IT saya itu saya ambil dari mahasiswa sampai tamat. Dan sekarang ya sudah selesai sebenarnya. Ya, dan tetap masih dipakai. Yang kedua yang kesulitannya adalah menjaring naskah. Ini memang semua kita mengalami. Dimanapun kita pertemuan jurnal, pasti semua orang bicara penjaringan naskah. Naskah yang berkualitas. Kalau asal naskah barangkali ada banyak. Apalagi sekarang kan S2, S3 itu kan dituntut publish ya. Dituntut tesis dan disertasinya harus diterbitkan baru bisa maju ujian tertutup atau terbuka misalnya. Terutama terbuka lah yang saya ingat. Karena di jurnal kami sering mahasiswa S3 yang mau maju masuk dan begitu lolos meminta LOE ya paling tidak dengan surat keterangan mereka bisa maju. Jadi saya ada dosen Aceh itu Pak Ridwan, Ibu siapa lah namanya, sudah ujian kemarin tapi belum saya terbitkan. Saya memberikan surat keterangannya. Oke, mempersiapkan editor ini juga lumayan berat ya. Kenapa? Karena editor ini kalau Bapak Ibu yang kampusnya IAIN atau STAIN ini kan bayarnya per author. Kalau kita lihat PM SBM itu kan cuman editor in chief itu 400.000 potong pajak. Nanti editornya 275 potong pajak gitu kan. Author, dan sebenarnya kita sudah bicara dengan Pak Wendy Kasubdit bagaimana bisa nggak kita mengusulkan bagaimana SBM ini diubah bukan author tapi menjadi OB, jadi orang per bulan. Itu sebenarnya jauh lebih masuk akal melihat pekerjaan, karena kan kita OJS ini sebenarnya tidak ada siang tidak ada malam. Orang kan anytime boleh submit dan kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Tetapi sekali lagi aturan negara sampai sekarang belum. Kita sudah bicara beberapa tahun yang dulu Ibu Bapak, jadi saya sering menyampaikan itu kepada Pak Kasubdit, Pak Swendi, dan bagian keuangan kementerian. Nah, yang sebenarnya kesulitan kita adalah memiliki reviewer bereputasi. Ya, karena kita nggak punya uang banyak, kita sulit mendapatkan reviewer. Ya, kita kan masih mencari reviewer yang ikhlas beramal gitu kan. Ya, kalau ikhlas beramal tentu kita nggak boleh mengirim artikel terlalu banyak untuk reviewer. Rasa berdosa ada juga kan. Tapi kalau kita berbayar, kita boleh kasih saja reviewer mereview 10 artikel. Kalau dibayar 1 juta kan dia bisa mendapat 10 juta. Nah, kalau gratis, nah kita mau kasih 5 sampai 10 artikel, wah kayak membunuh reviewer gitu kan. Nah, jadi ini kesulitan yang saya termasuk sulit dengan ini. Kenapa? Karena saya juga tidak membayar reviewer. Kebetulan jurnal saya juga tidak mengutip bayaran kepada penulis ya, karena ya tak tahu lah, saya ingin jurnal itu diabdikan untuk semua. Ya saya kan jurnal Usuluddin, jadi peminatnya kan tidak berbeda dengan jurnal-jurnal Fakultas Tarbiyah yang
jumlah dosennya lebih ramai. Oke, indexing. Jadi ini mungkin kemarin berbicara tentang indexing. Paling tidak Bapak Ibu sekurang-kurangnya ke depan berpikir mendapatkan indexing menengah, yaitu DOAJ atau Copernicus. Kalau Google Scholar semuanya sudah pastilah, karena itu indexing paling rendah ya, indexing yang rendah. Nah, di kementerian kita diminta mengindeks ke Morarev. Ya silakan saja mengindeks ke Morarev dan itu menjadi kewajiban kita di kementerian, meskipun Morarev bukanlah lembaga pengindeks yang ada nilainya di Sinta, tapi tak ada masalah. Ke depan saya ingin katakan kenaikan pangkat kita kan cuma di Kementerian Agama ya, Kementerian Agama yang draftnya sedang disusun dan salah satu penilaian yang digunakan adalah Morarev. Nah, jadi makanya Bapak Ibu harus memastikan jumlahnya terindeks di Morarev. Mungkin ke depan Morarev akan menilai atau bagaimana membuat grading seperti itu sudah dirapatkan beberapa kali. Kebetulan kita yang hadir hari ini sebagai narsum semuanya menjadi tim Morarev. Saya, Bu Martin, dan Pak Abdul Nasir, kita bergabung di tim Morarev tentang untuk mempersiapkan Morarev ke depan berkaitan dengan kenaikan pangkat dosen di lingkungan PTKI. Nah, karena kan kita sudah memiliki otonomi kenaikan pangkat yang tidak harus ke dikti lagi, yang kebiasaan kita ke dikti, lulus di kampus, masuk ke Kementerian Agama, kirim ke dikti, kan panjang jalannya. Nah, mungkin tahun depan kita sedikit lebih pendek dari kampus langsung ke Kementerian Agama, dan sudah selesai. Nah, jadi Morarev menjadi kriteria. Oleh karena itu Bapak Ibu yang belum terindeks Morarev mohon mengindeks dan memperbaiki segala macam, mungkin akan ada penilaian untuk ke depannya. Oke, ya ini struktur artikel secara sederhana. Struktur itu yang ada yang secara sederhana dunia ini ada dua aliran. Ada yang kita sebut dengan IMRED dan ada non IMRED. Jadi introduction, method, result, and discussion dan IMRED. Nah, jadi ini saja. Ya, Bapak Ibu saya lihat kebanyakan menganut IMRAD. Jadi formatternya ada judul, ada penulis dan institusi, abstrak, keyword. Sedangkan Mentek ada pendahuluan, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Dan bagian akhir dilengkapi dengan referen. Nah, kalau yang bukan IMRAD, ya judul tetap bagian formatternya sama. Perbedaannya di Mentek, di bagian utamanya. Yaitu pendahuluan langsung kepada result dan discuss ya. Jadi dia sekaligus membahas. Jadi tidak dipisahkan. Ya, kalau IMRAD itu ada satu sub hasil, nanti ada satu sub tentang pembahasan. Nah, kalau saya lebih menganut untuk kajian pustaka di non IMRAD karena kesulitan membuat metode terpisah. Jadi kemarin waktu saya pendampingan yang lalu ada artikel menganut IMRAD, tapi dia pustaka. Metode itu hanya ditulis 3 baris. Ya, 3 baris saja. Itu kan, ya kalau 3 baris tidak perlu dimasukkan. Kalau non-IMRAD kan metode dimasukkan di dalam pendahuluan. Nah, jadi seperti itu, ini 2 aliran besar ya. Nah, aliran mana yang akan kita pakai, semuanya terserah kepada pengelola. Jadi pengelola, editor-in-chief, beserta editor itu memiliki wewenang yang luas untuk memutuskan apakah dia menganut IMRAD atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, tapi di 5 artikel, di 5 jurnal ini semuanya menganut IMRAD atau yang 4 karena fitrah tidak ikut bersama kita ya. Oke, judul harus informatif dan mencerminkan isi. Jangan lupa, wajib itu hukumnya. Informatif dan mencerminkan, jangan terlalu panjang tetapi jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek sampai tak bisa difahami itu juga tidak baik. Terlalu panjang berputar-putar apalagi gitu kan. Makanya ada anjuran, ini kita boleh sepakat, boleh tidak, masalah jumlah kata. Ada anjuran yang mengatakan 12 untuk bahasa Indonesia dan 10 bahasa Inggris. Silakan, mungkin kalau saya ingin katakan semaksimal-maksimalnya 16, jangan lebih daripada 16 kata atau mencapai 20. Jadi itu saya pikir batas maksimal yang bisa kita toleran. Nah, memuat variabel atau konsep yang dicakup dalam artikel. Jadi di judul itu sudah ketahuan keywordnya. Jadi apa konsep utama dan segala macam. Tidak ada singkatan. Jadi jangan membuat kecamatan menjadi kec misalnya seperti itu kan. Jadi hindari membuat singkatan-singkatan di artikel, tidak menggunakan kata-kata yang klise dan seterusnya. Oke, ya karena judul mencerminkan isi maka judul pada waktu masih proposal ini biasa. Sebab kita menemukan ya rata-rata kan artikel itu berasal dari penelitian. Penelitian yang kita maksud bisa memang penelitian, skripsi, tesis, disertasi.
Jadi makanya rumusan judul pada saat penelitian atau skripsi tesis itu diubah sedemikian rupa sehingga dia berbeda. Makanya satu disertasi atau satu penelitian bisa melahirkan beberapa artikel. Nah, jadi bergantung dengan variabel di dalam sebuah penelitian. Nah, inspirasi judul bisa dicari dari bagian kesimpulan karena kesimpulan berisi esensi dari temuan penelitian ya. Nah, kata-kata yang mengarah pada metode penelitian tidak perlu dicantumkan ya, mungkin seperti studi komparatif dan lain-lain itu tidak perlu dicantumkan. Oke, kata-kata yang mencerminkan kelokalan juga tidak usah dicantumkan. Jadi lokasi-lokasi tidak usah dicantumkan. Jadi dibuang saja sehingga judul tidak terkesan merupakan aspirasi lokal ya. Nah, jurnal yang terakreditasi minimal harus memiliki aspirasi nasional. Di dalam penilaian akreditasi itu ada aspirasi namanya. Apakah artikel-artikel yang terbit di jurnal tersebut memiliki aspirasi lokal, nasional atau internasional? Nah, aspirasi bisa dilihat dari dua hal ya. Bisa dilihat dari aspek penulis dan juga bisa dilihat daripada aspek kajiannya. Oke, nama penulis ini tanpa disertai gelar akademik, ya, ini saya pikir semuanya sudah memahami ini. Hanya memberikan kontribusi signifikan saja yang boleh dicantumkan. Ya sebenarnya di kita memang banyak orang yang ingin dicantolkan namanya kan Bapak Ibu ya. Ya tolonglah masukkan nama saya. Nah, ini ada kepentingan naik pangkat ini. Ya ada beberapa istilah yang kadang-kadang ngiri-ngiri sedap saya dengar. Pak, saya masih ada slot. Saya kalau dengar kata slot itu ngiri-ngiri sedap saya sebenarnya. Masih ada slot kah untuk edisi Desember? Saya tidak mau sekali dengan kata slot itu karena saya tahu saya membaca slot kadang-kadang dengan makna yang agak ambigu gitu kan. Ya mungkin ditanyakan apalah dengan gunakan kata. Tapi saya juga heran mengapa banyak penulis menggunakan kata slot. Dia WA kita, editor in chief, Pak, saya mau masukkan artikel, apakah masih ada slot untuk edisi Desember? Saya tidak protes lah dengan itu, tapi saya bilang kenapa gunakan kata slot? Saya jawab saja, kalau mau masuk silakan kita proses. Tidak ada jaminan apakah dia akan terbit atau tidak terbit. Jadi dan itu satu kebiasaan. Kebiasaan yang kedua sibuk, Pak masih ada enggak? Karena saya lagi perlu naik pangkat, saya lagi perlu untuk Serdos. Nah, kenapa Serdos dia dan naik pangkatnya, kita yang harus mikir gitu loh. Ini hebatnya penulis itu, hebatnya di situ. Jadi dia naik pangkat, kita yang disuruhnya mikir. Dia yang mau urusan Serdos, kita disuruhnya mikir menerbitkan artikelnya. Saya sebagai pengelola jurnal dan punya teman banyak di negeri ini, semua editor in chief, Sinta 2 itu kan saya di Sinta 2, kita punya grup Sinta 1, Sinta 2. Saya tidak pernah berkata begitu. Saya menghormati editor in chief, saya kirim baik-baik. Proses baik-baik, jangan sampai pertemanan bisa merusak kualitas daripada jurnal teman kita. Itu yang penting. Nah, membantu silakan, saya juga bantu teman, mungkin dalam bentuk skala priority, tetapi bukan dalam bentuk mengurangi kualitas. Ini kita bicara artikel, bukan dalam bentuk mengurangi kualitas. Nah, kalau sudah bicara slot, sudah bicara terburu berkaitan dengan Serdos, nah itu nanti dia terbitnya mendadak-dadak seperti itu biasanya kurang baik. Nah, maka ada jurnal yang mewajibkan semua nama di penulis itu, semua nama di artikel itu harus jelas kontribusinya. Jadi tidak ada yang tidak punya kontribusi. Saya memang pernah meletakkan nama saya, tetapi saya tetap memberi kontribusi. Sekecil-kecilnya kontribusi waktu itu saya diminta mengedit referen. Waktu itu teman yang menulis artikel tidak paham dengan referen manager. Nah, saya diminta membuat referen manajernya menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Nah, itu kan sekurang-kurangnya. Yang jelas kita masih punya kontribusi sehingga nama kita layak diletak di nomor 3 atau nomor 4 atau nomor 2. Nah, yang ditempel-tempel ini ya kita masih punya tradisi. Ya, jadi ada penulis, tolonglah masukkan nama saya tanpa memikirkan kontribusi. Jadi makanya hanya yang memberi kontribusi signifikan yang berhak namanya dicantum. Idealnya begitu, tetapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Negeri ini kan masih penuh dengan orang yang baik-baik dan penuh toleransi ya, dan saling tolong. Nah, nama lembaga asal penulis ini Bapak Ibu saya ingatkan, saya sudah lihat beberapa artikel. Kalau nama lembaga itu dilengkapi dengan nama negaranya. Nanti kita lihat contoh artikelnya. Jadi misal katakanlah dari Ibu Rita dari Stein apa atau YN apa, bla 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 bla, koma Indonesia misalnya seperti itu. Nah, disertai alamat korespondensi. Jadi
kalau di kenaikan pangkat sekarang itu dipisahkan antara first author dengan correspondent author. Nah, makanya yang baik itu first author sekaligus jadi correspondent author. Tetapi ada juga jurnal yang first author itu berbeda dengan artikel yang first author itu berbeda dengan corresponding author. Jadi alamat email corresponding ini memiliki nilai bersendirian dalam kenaikan pangkat. Tetapi kemarin seingat saya ada sosialisasi PAK ke depan, apa namanya POPAK, pedoman operasional itu ke depan sepertinya first author dengan corresponding author itu sama kuatnya. Jadi makanya ada orang yang misal mau naik pangkat, dia first author tapi bukan corresponding author, itu dianggap dia bukan lebih kuat corresponding author sebenarnya berbanding first author kalau dia dipisah. Tapi ke depan katanya akan disamakan saja. Nah, penulisan afiliasi penulis harus konsisten, ya. Nah, maka diharapkan penulisan afiliasi itu jangan disingkat Bapak Ibu ya, jangan disingkat. Misal Institut Agama Islam Negeri jangan jadi IAIN. Kenapa? Karena nanti ini ada kaitannya dengan indeks ya, indeks masuknya. Jadi misalnya ke lembaga. Nah, lembaga itu kan memiliki indeks citasi. Jadi kalau di Scopus itu kan nama lembaga itu kan harus konsisten. Nah, jadi makanya disarankan satu lembaga hanya memiliki satu cara penulisan nama. Dan kita di Indonesia diharapkan tidak usahlah di-Inggris-Inggriskan. Jadi biarlah tetap dalam berbahasa Indonesia. Jadi satu nama lembaga, karena itu nanti Scopus akan mendetek nama lembaga tersebut. Ya. Makanya diminta konsisten. Jadi jangan satu singkat, satu tidak. Tapi diharapkan semuanya jangan dalam bentuk singkatan. Ya. Nah, keterangan yang memberikan informasi tentang gelar akademik tidak perlu. Jadi tidak perlu ada biodata, tidak perlu ada status dosen, guru besar, mahasiswa. Nah, kalau zaman dulu ya. Nah, zaman dulu sewaktu saya masih mengelola jurnal cetak, itu dekan, wakil rektor, itu masih dicantumkan, doktor, profesor dicantumkan. Sekarang tidak lagi. Dalam paparan isi teks perlu hindari penyebutan identitas ya. Ya, jadi ya mungkin cukup kata penulis dan seterusnya. Tidak perlu menyebut bla bla bla. Nah, ada tambahan di bagian atas juga perlu dicantumkan apa yang kita sebut dengan history artikel ya. Ini ada yang saya sudah ada yang membuatnya. Jadi kapan artikel itu submit, kapan artikel itu revisi, dan kapan artikel itu di-accepted. Jadi itu dibuat, terserahlah. Letaknya di mana? Masalah itu kan masalah seni, masalah style, di mana kelihatan cantik silakan. Ini persoalan layout. Tapi yang jelas itu harus ada. Ya, jadi kita bicara tentang informasi yang diperlukan, bukan berbicara seperti dia letak di kiri, di kanan, di bawah, di tengah, di atas. Itu persoalan seni, persoalan keindahan. Semua kita punya rasa estetik yang berbeda-beda gitu. Tapi kita bisa tanya ke teman, apakah ini cantik atau tidak cantik gitu kan. Itu estetik itu kan rasa itu beragam. Nah, jika penulis melakukan penelitiannya untuk S1, S2 atau S3, ya nama perguruan tinggi dapat disebutkan. Jadi misal Bapak sedang kuliah di UIN Syahid, boleh menyebut nama UIN Syahid. Makanya kemarin ada pertanyaan, bolehkah menyebut dua institusi? Ya, ada yang mengatakan boleh, nggak ada masalah. Jadi institusi tempat bekerja dan institusi tempat kuliah misalnya seperti itu. Nah, jika penulis lebih dari satu, perlu disepakati satu nama menjadi corresponding. Ini seperti yang dikatakan tadi. Nah, bagian kedua dari setelah nama, institusi dan lain-lain adalah abstrak. Ya. Abstrak harus mengandung latar belakang, tujuan, metode, temuan utama dan kesimpulan. Ini. Ya, sekurang-kurangnya kalau tidak bisa memasukkan latar belakang, tujuan. Ya, makanya ada banyak abstrak harus memulai dengan artikel ini bertujuan untuk, artikel ini menggambarkan, artikel ini menjelaskan tentang. Jadi itu kalimat-kalimat pertama yang harus dimulai dalam abstrak. Karena ini menjadi penilaian. Jadi kami sebagai penilai kalau sudah tidak kelihatan itu, ya udah kita kurangi nilainya. Artinya abstraknya tidak lengkap. Jadi kita punya panduan-panduan. Nah, kalau Bapak Ibu ikut ini, ya paling tidak abstrak itu nilainya 2 di tangan gitu saja gitu loh. Nah, abstrak harus singkat. Jadi abstrak itu 150 sampai 200 itu yang disarankan. Jangan lebih dari itu. Nah, jangan sampai menggunakan kata maksimum abstrak 2,5. Ya nanti orang kasih 50 kan kita nggak bisa marah kan. Ya jadi diberi batasan yang jelas. Jadi singkat, ringkas, tetapi memuat apa yang tadi yang saya katakan di atas itu, apa yang telah dilakukan, apa yang ditemukan, dan apa kesimpulannya. Abstrak harus dapat menarik perhatian, tetapi dari penjelasan tambahan. Jadi tidak ada kutipan, grafik, rumus, dan lain-lain. Jadi dia itu yang disebut dengan abstrak. Ini saya tidak buat memang. Di bawah abstrak ada kata kunci ya, keyword.
Nah, keyword itu sebenarnya adalah kata-kata atau konsep. Jadi keyword itu bisa dalam bentuk phrase ya, bukan satu kata tapi phrase. Bisa dalam bentuk dua kata. Jadi konsep penting dalam artikel itu. Nah, usahakan hindari keyword-keyword yang bersifat besar. Misal Al-Quran, hukum Islam, itu kan keyword-keyword yang teramat umum. Carilah keyword-keyword yang lebih sempit. Oke, ini bagian yang berat dalam menulis adalah bagian pendahuluan. Ini kita sudah masuk main take. Kita cepat saja karena hari sudah hampir jam 10. Memuat latar belakang konteks penelitian ini harus ada. Jadi konteks penelitian atau konteks kaitan dengan tema artikel tersebut. Apa konteksnya? Ini biasanya dimuat di alinea pertama. Nah, landasan teori ini jika perlu kalau tidak jangan dilakukan karena nanti akan banyak memakan. Nah, ini yang penting adalah kajian pustaka ini. Ya, kajian pustaka yang menunjukkan adanya kesenjangan temuan penelitian. Jadi kita harus memasukkan literatur review. Ya, sehingga ini kita melihat semacam novelty dari kajian kita itu. Nah, jadi makanya kita perlu membuat literatur review berkaitan dengan tema tersebut. Wawasan rencana penanganan masalah dan rumusan. Nah, kan di bagian akhir, ini kalau kita imrat ya, bagian akhir itu rumusan. Jadi apa tujuan? Maka ya kita harus dijelaskan. Artikel ini akan menjelaskan. Jadi kalau di penelitian dia pertanyaan penelitian, maka di sini pertanyaan itu diubah menjadi tujuan. Nah, jadi itu di alinea akhir daripada sebuah pendahuluan. Nah, kalau imrat tidak ada metode ya. Nah, tetapi kalau non imrat metode dimasukkan di dalam bagian ini sebelum tujuan. Jadi ada metode disebutkan secara singkat ya. Tidaklah bertele-tele. Ya, karena memang pendahuluan itu 10% dari total artikel. Kalau artikel 5.000 kata, berarti pendahuluan itu 500 kata. Jangan sampai 1.000, nanti panjang pula pendahuluan daripada isinya. Tapi ini bagian yang sulit ya. Ini harus dikatakan bagian penting dan kebanyakan orang artikel hanya membaca pendahuluannya saja. Kalau pendahuluannya sudah tidak selesai, itu belakangnya jarang selesai. Jadi kita paling detail itu membaca di pendahuluan. Sama lah kalau bimbingan tesis, disertasi kan itu juga pendahuluan itu atau latar belakang itu sesuatu yang luar biasa ya. Jadi dipreteteling. Oke, jika artikel itu berdasarkan skripsi tesis, maka bab 1 itu bisa dijadikan sebagai bagian dari itu ya, dari pendahuluan. Bab 2 ini biasanya kajian pustaka bisa juga dimasukkan. Ini kalau kita mempermak tesis atau disertasi. Jadi 2 bab ini harus diperas demikian rupa untuk menjadi pendahuluan. Bab 1 itu kan isinya latar belakang, konteks penelitian. Di bab 2 ini kan ada kajian pustaka atau riset terkait ya, kajian relevan. Oke, semua hal yang terkait dengan paparan kajian, teori pustaka, kerangka teori atau definisi konsep yang biasa diletakkan di bab 1, bab 2, dipilih bagian yang relevan saja untuk mendukung argumentasi di bagian pendahuluan. Jadi dipilih. Jadi makanya kita bisa menulis lebih dari satu artikel apabila itu bersumber dari disertasi, penelitian, atau juga dari tesis ya. Nah, salah satu indikator kualitas isi pendahuluan adalah adanya hasil penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu ini penting sekali di literatur review itu. Maka kita harus merujuk jurnal-jurnal yang berkualitas. Ya, jurnal berkualitas tentu kalau di kita minimal jurnal-jurnal terakreditasi. Nah, kalau bisa jurnal-jurnal yang sudah terindeks di Scopus itu yang kita katakan untuk memastikan apakah artikel tersebut berkualitas atau tidak berkualitas. Nah, kalau buku kan dia tidak mengalami proses review ya. Nah, kalau artikel ini kan mengalami proses review, maka secara kualitas dia lebih tinggi dari buku, keterjaminannya maksud saya. Karena ini dibaca oleh pakar gitu kan. Ya, bagian pengelolaan artikel untuk jurnal diakhiri dengan alinea yang berisi masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk tujuan. Ini yang saya katakan tadi. Diletakkan sebelum paparan metode. Jadi sebelum metode harus ada tujuan kalau dia imrat. Ya, ini metode. Metode ini kan sub kedua. Nah, secara ringkas dia dimuat dalam paragraf-paragraf. Jadi jangan dibuat dalam seperti metode penelitian. Metode penelitian misalnya 3.1 atau A atau B, tidak begitu. Jadi dia dibuat dalam bentuk narasi saja Bapak Ibu. Jadi mengalir saja dia tanpa sub-sub lagi. Jadi bisa memuat prosedur penelitian, populasi sampel, bergantunglah dengan kebutuhannya instrumen, bagaimana data dikumpulkan, bagaimana data dianalisis. Tetapi ini semuanya di dalam bentuk paragraf atau alinea-alinea.
tidak dalam bentuk yang seperti dalam tesis atau disertasi. Jadi diubah dan jangan panjang-panjang, jangan panjang-panjang. Yang penting argumentatifnya. Mengapa kita memilih metode ini? Mengapa kita memilih alat analisis ini? Itu perlu disampaikan. Nah, dalam pemaparannya semua isi bagian metode ditulis dalam bentuk alinea yang terpadu ya. Tidak dipaparkan secara terpisah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Masing-masing komponen metode sedapat mungkin dikaitkan satu sama lain secara bermakna. Kutipan-kutipan dari sumber pustaka tidak perlu ada dalam bagian metode jika dia agak perlu cukup disebut. Jadi karena metode kan sudah umum ya. Kecuali yang penting-penting banget. Pada cukup apakah apa saja yang memang dilakukan. Jadi sebenarnya kan kalau metode itu kan menjelaskan apa yang kita lakukan. Makanya metode di proposal berbeda dengan metode di laporan. Kalau di proposal kan metodenya apa yang akan kita lakukan, tetapi kalau di proposal apa yang sudah kita lakukan. Nah, tetapi kita kan biasanya metode itu paten ya. Itulah proposal, itulah nanti dalam laporan. Nah, ini keseringan, kebiasaan yang kita lakukan. Padahal metode di dalam proposal dengan dalam laporan itu berbeda. Jadi kalau sudah dalam masuk laporan kita menjelaskan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, bukan lagi apa yang akan dirancang. Kalau proposal itu kan rencana penelitian. Nah, ibarat masak makanan, jika resepnya ditulis dengan jelas, orang pasti bisa memasak sesuai dengan resep tersebut. Jadi itulah metode. Nah, ini hasil. Nah, jadi ini karena imrat, maka dia dipisah antara hasil dan analisis. Nah, hasil meliputi merupakan bagian utama artikel ilmiah. Hasil bersih analisis bukan data mentah ya. Hasil pengujian hipotesis kalau itu penelitian kuantitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar selain penyajian secara verbal untuk menjelaskan. Jadi kalau kuanti tentu membutuhkan mungkin tabel, grafik. Ya di kualitatif juga boleh menggunakan gambar dan lain-lain. Dan setelah itu dijelaskan secara verbal. Nah, oleh karena itu jawaban terhadap semua pertanyaan ditulis di bagian ini. Jadi ini kembali lagi ke bagian awal di pendahuluan. Di pendahuluan berapa tujuan yang diajukan tadi? Maka di sini kembali dia muncul. Kalau 3, maka di sini harus terjawabkan dalam hasil. Nah, tabel harus berisi hasil analisis secara ringkas dan bermakna yang langsung dapat dipahami pembaca. Dalam pembuatan tabel, Bapak Ibu harus diingat tidak boleh menggunakan garis vertikal ya. Jadi hanya boleh garis horizontal. Itu aturannya. Jadi kalau masih menggunakan vertikal, next terbitan ke depan jangan dibuat lagi, cukup horizontal saja. Tidak boleh ada data mentah, tabel tidak boleh di garis vertikal seperti katakan tadi. Jadi cukup garis atas bawah saja. Jadi mungkin 3 garis cukup. Garis atas sekali, garis tengah, dan garis paling bawah. Jadi tidak ada garis-garis yang tegak itu atau vertikal itu. Nah, bagian terpenting dari artikel itu adalah pembahasan. Nah, pembahasan karena tadi Rizal adalah menampilkan hasil penelitian, maka ini dibahas. Nah, ini penafsiran hasil analisis data. Di sini tentu menggunakan teori, konsep, atau dapatan-dapatan kajian orang lain ya. Nah, membandingkan dengan hasil temuan penelitian sebelumnya untuk menunjukkan ada temuan baru. Jadi di sini kembali kita memanggil literatur review. Nah, literatur review yang sudah kita buat di depan kembali dipanggil untuk melakukan analisis terhadap dapatan kajian kita. Pengintegrasian hasil-hasil penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, penyusunan teori baru, ya kalau memungkinkan atau modifikasi. Ya, bisa jadi penolakan atau menguatkan dan lain-lain ya. Nah, oleh karena itu dalam bagian pembahasan, istilah-istilah yang bersifat teknis, statistik, metodologis perlu diberi makna secara langsung. Jadi harus dijelaskan ya, harus ada kajian pustaka yang digunakan untuk membandingkan. Jadi saya katakan tadi, kita harus menggunakan kajian-kajian sebelumnya, apakah itu berasal daripada tesis, disertasi, atau yang lain. Sebentar. Inilah kalau di rumah. Kalau tadi Bu Rita yang ada tamu, sekarang saya. Tukang galon air mengambil air minum. Ya, bagian akhir adalah kesimpulan. Kesimpulan memuat esensi hasil penelitian. Nah, sekali lagi
kesimpulan harus ditulis dalam bentuk esai, bukan numerical. Jadi tidak ada 1, 2, 3. Itu kalau sudah dilakukan, lain kali jangan dilakukan lagi. Jadi esai dia. Jadi bukan kesimpulan 1, 2, atau saya juga, ya kita sering mendengar, membaca berdasarkan kajian di atas atau apa, ya tidak perlulah. Tidak perlu menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi dibingkai dengan kalimat yang baru dalam bentuk discuss. Ya, jadi ada 2 cara menyusun kesimpulan. Cara pertama dan yang paling mudah, ini sebagian orang menganggap awam, biarlah awam, tetapi ini yang paling mudah, yaitu menjawab masalah. Nih, yang kita ajukan di pendahuluan. Jadi patokannya ke pendahuluan Bapak Ibu. Di pendahuluan tadi kan kita mengatakan di bagian akhir itu artikel ini akan menjelaskan ini. Nah, di sini dijawab dia. Itu yang paling mudah mengukurnya. Ya, jadi kalau penilai itu kalau sudah ini tengok di depan berapa dia ajukan tujuannya, maka dilihat di kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan sudah menjawab, maka nilainya tinggi. Kesimpulan ini tinggi nilainya, Ibu. Kalau nggak salah saya 3 ya. 3. Jadi diakreditasi nilainya 3. Nah, merupakan intisari hasil pembahasan, ini gaya kedua, tapi gaya ini berat. Yang kedua ini berat. Merupakan intisari hasil pembahasan yang dianggap penting dan mengandung sesuatu yang baru. Jadi dia ada discuss, jadi dia disajikan dalam bentuk diskusi. Ini berat. Makanya banyak orang memilih yang pertama, dan diakreditasi juga disarankan yang pertama sebagai lebih mudah untuk mengukurnya. Supaya asesor tak sulit mengukurnya, maka dipakailah yang pertama ya. Oke, kesimpulan akan berisi paparan dalam bentuk alinea yang mengalir, yang berisi kaitan satu isi dengan isi yang lain. Jumlah isi yang dipaparkan tidak harus sama dengan jumlah pertanyaan penelitian. Pilih yang dianggap penting. Nah, jadi sesuai dengan temuan ya. Gunakan istilah-istilah yang bermakna substantif dalam bidang ilmu dan hindari istilah-istilah teknis. Oke, rujukan ini bagian penting dalam teks, ini yang kita sebut dengan bagian akhir. Nah, lengkap sesuai dengan yang diacu dalam teks. Semua yang dirujuk dalam teks wajib masuk dalam daftar rujukan. Jadi yang dalam rujukan wajib ada di kutipan, yang di kutipan wajib ada di rujukan. Jangan sampai ada yang hilang. Nah, semua yang ada teks juga sebaliknya ya, betul-betul dirujuk, bukan hanya begitu saja. Nah, lebih banyak menggunakan pustaka primer. Pustaka primer itu seperti hasil penelitian yang ini yang baik sebenarnya hasil penelitian yang dimuat di jurnal. Maka disebut dengan artikel jurnal, tesis, disertasi, proceeding. Ya kalau bagi orang-orang Islamic Studies, kitab-kitab turos itu juga bisa dianggap bisa dimasukkan dalam primer. Ya kalau kita bicara hadis Nabi, ya kita rujuk ke Bukhari, Muslim. Ya jangan rujuk kepada buku-buku. Nah, sebab itu dianggap tidak primer gitu ya. Dan mutakhir ini dilihat daripada tahun. Di sosial bisa di akreditasi itu bisa dibenarkan sampai 10 tahun. Jadi kalau artikel ini terbit 2020, maka sebaiknya rujukan tertua itu 2010. Nah, kecuali dia babon, kecuali dia kajian histori, sejarah, arkeologi itu tidak ada masalah. Semakin tua dia kan tentu semakin baik. Jadi beda. Nah, kalau sains tentu semakin muda semakin baik. Ya mungkin orang sains malah 3 tahun. Kalau 5 tahun itu sudah tua barangkali. Karena sains itu kan setiap kali matahari terbit sudah ada sesuatu yang baru kan. Oke, tata cara penulisan harus jelas ya, mengikuti selingkung yang berlaku jurnal. Ya, apakah ibu bapak menganut EPA, MLA, Turobian, Chicago, Harvard. Kalau di sains biasanya menganut IEEE misalnya seperti itu. Nah, itu harus jelas gaya selingkungnya. Nah, Islamic Studies banyak menganut Turobian dan Chicago, tetapi di pendidikan boleh saja menganut EPA, di ekonomi, di psikologi itu banyak menganut EPA ya. Nah, disarankan menggunakan manajemen referen. Ya, Mendeley, Zotero. Kenapa? Karena ini sebenarnya bukan hanya memastikan dia ditulis dengan benar, tetapi bagi penulis ini amat membantu sebenarnya. Kalau artikel kita ditolak di satu jurnal, kalau kita kita kirim ke jurnal yang lain yang berbeda aliran kepustakaannya atau kutipannya, itu kita bisa satu kali klik dia akan berpindah. Ini kan luar biasa. Nah kalau kita ketik ulang satu-satu kan kembali repot. Bayangkan dari in-text citation menjadi footnote misalnya, atau sebaliknya itu kan kerjaannya lumayan lama. Tapi kalau menggunakan manajemen referen atau referen manager ini bisa dilakukan. Baik Bapak Ibu, sebelum ada yang ingin ditanyakan? Ya ini sebentar.
Jadi rujukan itu bukan hanya persoalan jumlah ya, tetapi juga kualitas. Jadi itu penting ya. Jadi kualitas yang dimaksud ya kalau jurnal maka artikel jurnal maka dilihat ini jurnal terakreditasi kah tidak, itu kita bicara kualitas. Itu yang diharapkan. Jadi bukan hanya jumlahnya saja, jumlah itu ya, tetapi juga berkaitan dengan kualitas. Kalau ada ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke papernya, ke artikelnya. Ya, Pak. Ya, Bu Gita. Untuk di jurnal itu sendiri, Pak, boleh nggak kita minta, misalnya gitu kan, selama ini kan kami kan sedikit kali itu, kadang 5 sumber, 5 buku udah jadi 1 artikel kan gitu kan. Mau nggak mau kita tetap harus terima, karena kan kita nggak punya tulisan gitu. Paham. Kan gitu kan, Pak, kan? Bisa nggak Pak, ke depannya kita tetapkan misalnya 20 minimal daftar pustaka itu? Boleh? Oh, boleh Pak. Dicantumkan di author guideline. Oh, sama dengan kita tambahkan di author itu Pak ya? Harus. Kalau tidak Ibu menuntutnya dari mana? Oh iya Pak. Nah, tetapi hati-hati kalau jangan menuntut terlalu banyak nanti karena belum terakreditasi jurnal Ibu ya. Udah Sinta 5 Pak? Belum kan? Belum Kak. Memang kalau belum terakreditasi, ini dalam tanda kutip saya pernah mengalaminya. Jadi kita ini hunting ya, jadi hunter kita. Jadi kita berburu kemana-mana. Tapi sekali lagi dengan pertemuan seperti ini, Bapak Ibu, ini membantu karena di sini kita ada relasi jadinya kan, ada teman. Jadi dunia perjurnalan sebenarnya dunia pertemanan, identik begitu. Siapa yang banyak teman, dia akan dimudahkan karena kita akan cari editor. Bersama ibu ketemu nih dengan Pak Ridwan, ketemu dari IAIN NU Metro, tolong deh bantu editor misalnya. Makanya saya senang sekali hadir di pertemuan-pertemuan jurnal. Setiap kali saya pulang saya membawa beberapa nama reviewer. Ya, jadi setiap kali pertemuan tuh saya lihat ini orang cocok dengan jurnal saya bidangnya, Pak mau jadi reviewer, saya mau, oke, minta alamat emailnya, nanti kita register kan seperti itu. Nah begitu juga dengan penulis. Bapak Ibu, saya bikin cerita pengalaman. 2015 saya mengasuh Jurnal Usuluddin itu 2015. Saya kan editor in chief Jurnal Usuluddin UIN Riau yang memang saya akreditasinya 2017. Itu akreditasi belum ada Sinta 6 Bapak Ibu. Itu memang akreditasi yang menakutkan. Jadi jawabannya hanya 2 saja. Kalau tidak B berarti tidak terakreditasi. Sekarang Bapak Ibu nggak usah khawatir, submit Sinta 6 itu di tangan. Kan gitu. Berani submit saja, yang penting manajemennya diperbaiki. Saya kebetulan bukan tidak dikasih manajemen. Kalau dikasih manajemen, saya benahi manajemen Bapak Ibu, itu Sinta 5 putus itu biasanya. Sebab saya di UIN, saya lakukan itu semua, rata-rata kembalinya Sinta 4. Jadi nggak usah cemas. Saya itu 2017, kalau tidak terakreditasi, kalau tidak akreditasi, ya tidak gitu ya. Karena dia B masa itu. Tapi saya kan tidak peduli. Jadi 2015 saya mengasuh pertama dengan kekacauan yang ada, penomoran yang salah. Ya cara nomor kan Bapak Ibu paham. Satu volume sama dengan tahun, nomor sama dengan edisi. Jadi bayangkan ada pengasuh sebelumnya membuat volume itu identik dengan edisi. Jadi 1 tahun itu 2 volume. Wah, itu kan sehingga usia jurnal itu lebih tua daripada usia sebenarnya. Jadi sehingga saya tua 4 tahun atau tua 5 tahun. Ya kelihatan banget jurnal saya itu tua, tetapi sebenarnya masih muda. Dituakan oleh tata cara yang keliru. Dan saya sempat bersurat ke LIPI, tidak dibalas, tetapi saya jelaskan saja di history. Berarti tugas saya selesai. Nah, sewaktu saya mengasuh di 2015, Bapak Ibu, di Usuluddin itu pernah ada konferen 2013. Jadi saya cek balik konferen itu semuanya, cek semuanya, saya cari emailnya dan saya email satu-satu penulis pemakalah tersebut. Saya tanyakan Bapak Ibu, saya jelaskan nama saya pengelola itu ini. Apakah artikel Bapak Ibu yang konferen ini sudah diterbitkan atau belum? Kalau belum, apakah berkenan diterbitkan Jurnal Usuluddin? Ada yang jawab sudah, ada yang jawab belum dan silakan. Ada yang jawab memangnya jurnal Bapak jurnal apa? Kami di kampus punya kewajiban ini. Wah, banyak macam-macam jawaban yang kita terima. Tapi nikmati saja, nggak usah marah-marah gitu kan. Nah, dan itu kita cari teman. Jadi teman-teman lama kita telepon, punya artikel nggak bantu. Itu yang kita lakukan. Proses belum saya tekankan di 2015 awal. Saya masih sama dengan Ibu memikirkan bagaimana bisa terbit dulu. Itu tahapannya. Jadi tahapan awal itu bagaimana bisa terbit. Dan baru saya mulai proses itu agak kencang itu di 2016.
2015 tahun itu prosesnya ala kadar saja. Jadi semuanya pokoknya pinter-pinter gitu, walaupun tidak normal-normal banget gitu kan. Nah, ini yang harus Ibu Rita lakukan. Jadi kalau saya jadi Bu Rita sekarang, saya akan membenahi habis-habisan di manajemen. Karena manajemen tidak ada kaitan dengan artikel. Kalau artikel tak bisa dibenahi, yang sudah terbit sudahlah. Jadi makanya dengan saya mungkin tak bakal ada PR, karena PR-nya tak bisa besok pagi. PR-nya edisi Ibu ke depan. Gitu. Jadi kalau mau ketemu saya silakan saja setelah Ibu akan terbit Zoom, boleh, nggak apa-apa. Misalnya ini ada artikel akan terbit, kita Zoom sebentar, boleh, silakan saja. Saya akan siapkan waktu untuk melihat perkara itu. Tapi kalau untuk besok pagi nggak bisa. Tapi kalau manajemen bisa. Tapi nanti saya lihatkan beberapa yang mungkin Ibu lakukan berkaitan dengan apa namanya dengan substansi, tetapi itu masih bisa dikerjakan. Jadi saya kerjakan semuanya. Alhamdulillah saya keluarnya B waktu itu Bapak Ibu, B dengan nilai 73,9. Itu lebih baik daripada evaluasi diri saya. Evaluasi diri saya itu 72. Asesor mengeluarkan 73,9. B. Nah, karena Sinta itu kan baru keluar 2018. Jadi 2018 jurnal saya baru disetarakan dengan Sinta 2. Nah, jadi kalau sekarang Bapak Ibu santailah, tidak perlu gini-gini perasaan itu kalau submit di Arjuna, karena pasti terakreditasi. Hanya untuk sampai Sinta 2 berat. Ya kenapa? Karena reviewernya 4 orang, diantaranya kami untuk konten dan ada 2 untuk manajemen. Nah kalau di bawah 70 itu cuma 2. Nah, dia tidak, kadang-kadang dia tidak disebut asesor, tapi kadang-kadang disebut dengan reviewer saja. Dan itu semuanya dari konten, dari manajemen. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi makanya yang perlu dicek sekarang tahap awal kalau mau maju, khusus Bu Rita ya, yang mau maju karena belum maju, selamatkan betul dulu manajemen semuanya. Saya bisa bantu itu, tapi kalau konten, karena dia artikel tidak boleh ditarik, sudah terbit ya sudah, ya salah lah. Begitu. Tetapi untuk edisi selanjutnya, Ibu edisi selanjutnya kapan? Edisi 13 nanti Pak di 2021. Nah di 2021 volume 13 nomor 1 misalnya kan. Ya. Nah itu harus mulai dibenahi dari sekarang secara perlahan. Nah jadi makanya tagihan saya itu sebenarnya adalah bulan Juni besok, apakah berubah atau tidak berubah. Ya tak mungkin ini artikel yang ada dibongkar dikutak-katik, itu nggak cukup 1 malam loh. Itu nggak mungkin. Jadi tapi kalau manajemen itu mungkin. Ada lagi silakan. Udah gitu Pak, saya juga kan pernah kena tolak tuh sama doa. Kena tolak itu. DOAJ. Iya. Tadi saya ada lihat, saya tidak pasti. Mohon dibantu dijawab karena saya tidak mencatatnya. Ya. Ada satu web jurnal yang 2 bahasa. Siapa punya? Webnya ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia di web. Bukan rasanya bukan Ibu jurnal apa? Yang Nabio siapa? Nabio. Saya At-Tarbawi. Nah, salah satu pantang doaj itu adalah dwi bahasa itu pantang. Itu tak boleh. Ya. Jadi saya kena tolak itu karena habis itu harus konsisten statementnya Ibu dari 1 ke 1. Ya makanya sebenarnya Ibu, reviewer dan editor itu Bapak Ibu tinggal cantum saja. Kenapa begitu? Doaj itu tidak sama dengan Sinta. Sinta kami masuk ke dalam, artinya kami tahu apakah reviewer Ibu bekerja atau tidak. Doaj kan tidak. Doaj itu kan tengok di luar saja. Ya, doaj ini kan ibarat orang tengok luar saja. Ada rumah ini, ada jendela, ada pintu, ada. Dia nggak masuk ke dalam apakah rumah itu bersih kah? Enggak lihat itu loh. Tapi dia memenuhi sebuah komponen saja Ibu. Ya, tempel-tempel saja dulu buat sementara. Kalau itu cuma kesalahannya. Tapi Ibu kena sanksi 6 bulan kan? Iya Pak. 6 bulan itu Ibu. Saya termasuk yang selamat dari awal. Begitu saya submit, alhamdulillah keluar gitu loh. Iya, ya mungkin nasib saja Ibu. Jadi semua yang saya lakukan lolos di tahap-tahap awal. Jadi kalau itu cuma catatan, itu ringan Ibu. Ringan banget itu. Iya, sekarang Ibu cari aja teman-teman yang ada di pelatihan ini. Pendampingan itu jadikan reviewer di sana. Nanti Pak Wan ini Pak Ridwan yang bantu saya nih. Ya udah selesai itu. Selesai, nggak ada masalah. Kalau kan Pak Ridwan siap itu Pak Ridwan ya. Siap Pak.
Nah, kita harus saling bantu deh. Pengalaman juga kan, Pak? Iya, kalau saya sih tidak ada masalah. Saya banyak jurnal yang memasukkan nama saya. Silakan saja, saya bilang nggak ada problem, silakan gitu loh. Kalau itu mudah, kenapa mudah? Karena doa tidak masuk ke dalam. Asik yang kejam tuh Sinta tuh masuk ke dalam, Arjuna tuh kejam. Arjuna tuh sampai ke dapur-dapur orang ditengoknya. Nah, kalau doa itu gampang lah, Ibu poles-poles saja deh. Di luarnya itu. Kemarin Kijis kena tolak itu Pak di Sinta. Di dalamnya nggak ada apa-apa. Gimana? Kijis yang terindeks Scopus kena tolak sama Sinta, Pak. Ya, karena di dalamnya nggak mungkin kali. Bukan. Ya, jadi Sinta itu Scopus sama. Scopus juga tidak masuk ke dalam. Scopus itu juga tidak melihat apakah reviewnya bekerja atau tidak, editornya bekerja atau tidak. Dia cuma lihat kepada artikel, kualitas artikel. Jadi kualitas artikel ada nama-nama orang besar dalamnya. Nama orang besar yang saya maksud besar di bidang akademik ya, bukan nama pejabat. Jadi punya nama kepakaran, itu yang dipentingkan. Nah, tapi sekali lagi kita harus mendapat izin. Jangan sekali-kali Bapak Ibu mencantum nama tanpa izin. Khawatir nanti timnya menelpon, meng-email. Betulkah Bapak Ibu ini menjadi editor atau review di jurnal? Oh enggak, saya tak pernah diminta. Nah, itu tamat riwayatnya Bapak Ibu. Jangan lakukan itu, tolong jangan lakukan itu. Kalau Bapak Ibu minta Ustadz Ridwan, monggo silakan. Tapi bilang baik-baik Ustadz Ridwan. Saya Ibu mencari review dan editor, itu saya WA baik-baik. Saya pernah katakan cerita begini, Bu Rita dan Pak Ridwan dan teman-teman. Saya pernah mau WA, sekarang beliau adalah Rektor Semarang. Pak, siapa namanya? Rektor yang sekarang itu, Rektor UIN Semarang. Itu saya WA dia. Assalamualaikum Prof. Saya Hasbullah, pengelola Jurnal Usuluddin, bla bla bla. Saya meminta Prof menjadi review Jurnal Usuluddin. Jika Prof berkenan, kirimkan email. Dia balas ke saya. Memangnya kenapa Bapak pilih saya sebagai reviewer? Itu jawabannya. Saya tak peduli, biasalah bahasa begitu. Saya balas lagi. Maaf Prof, saya dapat nomor Bapak, nomor Prof dari ada teman saya di Semarang, sekarang lagi kuliah di Belanda, satu asosiasi. Dari Afnan, saya bilang. Afnan itu waktu itu Kaprodi. Dari Pak Afnan. Saya sudah lihat Google Scholar Prof. Dan kebetulan, oh ya, kalau begitu. Oh iyalah, dia terima. Dan dia kirim email gitu loh. Jadi Ibu kalau dimarahi jangan patah hati. Biasa orang menggertak gitu loh. Layani saja. Saya mengalami. Sekarang dia menjadi rektor di UIN Semarang. Itu orangnya yang saya WA begitu. Dan kata-kata semua yang saya WA itu tidak pernah menolak. Tapi cari orang yang biasa menulis. Kalau orang tak biasa menulis, menolak saja kerjanya. Karena nggak apa. Kalau orang biasa menulis, sama-sama berada di jurnal, pasti paham bagaimana penderitaan orang-orang yang ada di jurnal. Nah itu satu contoh yang saya katakan. Emang kenapa Bapak pilih saya? Apa alasannya? Ya saya harus jawab dengan tenang. Nggak boleh emosi, nggak boleh patah hati gitu kan. Ya maaf Prof, saya jelaskan dulu historinya. Saya dapat nomor Prof dari Pak Afnan. Nah, Pak Afnan itu dia kenal lah. Kenakan salah satu Kaprodi di Semarang. Nah terus, dan saya sudah lihat Google Scholar Prof, bla 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 bla. Oke, nah, dia kirim emailnya dan jadi reviewer. Nah, jangan sekali-sekali mencantum tanpa melakukan itu. Jangan sekali-sekali. Apakah itu kalau baik tertulis juga bagus. Saya kemarin di Palangkaraya, kebetulan dekat Usuluddin itu teman, Pak Hasbullah mau jadi reviewer boleh, saya bilang saya kirim, tapi dia tetap kirimkan surat kesediaan dan akhirnya saya isi. Kekhawatiran nanti ada yang ditelepon, terutama nama-nama besar seperti Azubadi Azra, Komarudin Hidayat, nama-nama besar itu Pak Kures misalnya. Kalau di jurnal Ibu ada nama-nama besar itu hati-hati. Nah kadang-kadang asesor menelpon yang bersangkutan. Tapi kalau nama-nama yang tidak terlalu besar, itu relatif lebih aman. Tapi etik itu perlu dijaga Bapak Ibu. Saya mengalami begini. Ini saya cerita saja satu jurnal di UIN Riau. Itu kebetulan reviewernya teman saya Ibu yang dikirim. Tapi dia WA saya, bro, saya diminta mereview di jurnal ini. Apa betul ini dia bilang? Karena nama saya tidak tercantum dan juga tidak diajak katanya gitu. Artinya tidak ada ini. Saya tidak masalah. Kebetulan kan teman saya. Jadi oke, sebentar saya telepon editor in chief-nya. Saya telepon editor in chief-nya benar, kita yang kirim begitu. Nah, editor in chief-nya kerjanya terbalik, Ibu. Dia kirim artikelnya diminta review, baru rencana minta izin. Itu kan terbalik pekerjaannya. Nah, seharusnya dia minta izin dulu, baru kirim artikelnya. Ini kejadiannya di bulan November. Baru sekali kejadiannya. Kebetulan itu dari Madura, yang reviewnya dari Madura. Teman saya sering ketemu. Nah, karena dia kenal saya di UIN Riau, jadi dia japri saya. Saya bilang oke, saya telepon. Udah saya telepon bilang benar, oke lah. Kalau benar saya lanjutin reviewnya.
Nah, saya sudah terima kok katanya, dia screenshot semuanya. Nah, itulah pentingnya pertemanan. Dan sampai saya pernah sekali Win Riau itu mati mati servernya jurnal, asesor WA saya, Pak Asbullah, kenapa itu saya mau akses jurnalnya tidak bisa? Saya bilang maaf kok, PLN-nya lagi mati, terapung kami rusak. Mohon. Ya, setelah 2 hari kemudian terapunya baik, saya WA lagi beliau. Begitulah. Jadi maka saya katakan dunia perjurnalan adalah dunia pertemanan. Semakin banyak teman Bapak Ibu semakin nyaman. Kalau tidak punya teman, itulah yang orang kesulitan seumur hidup. Saya harus katakan demikian. Jadi makanya banyaklah ikuti kegiatan begini, dan setiap kali kegiatan bawa pulang 1 atau 2 orang. Jangan lupa itu. Jadi jangan tidak mau membawa pulang. Bawalah pulang 1 atau 2, Pak Ridwan boleh, atau siapa saja boleh yang dianggap bersesuaian dengan Bapak Ibu dan bersedia. Jadi kesediaan itu penting. Makanya syarat editor itu atau reviewer itu dia memiliki kemauan. Ya di sini kemauan membantu. Sekali lagi sebagai editor, reviewer jangan pernah berpikir uangnya. Saya memang menjadi reviewer di mana-mana juga tidak dibayar, karena saya juga tidak membayar orang. Dan tidak pernah saya tidak review. Semuanya saya review sesuai dengan batas kemampuan. Ya. Oke, ada lagi silakan. Pak, nambah lagi nih Pak. Ya, silakan Bu Gita. Untuk jurnal cetak, kami kan di kampus masih ada untuk jurnal cetaknya itu masih dibiayai gitu kan Pak kan? Ya betul. Udah gitu yang kita untuk yang di sini Pak di OJS-nya itu sebenarnya kan yang kalau di OJS nama yang di OJS sama yang di jurnal cetak itu kan kadang berbeda gitu kan Pak kan? Ya ya. Misalnya kayak saya ini pegang punya fakultas gitu. Tentu kalau dicetak di Amprahan itu kan pasti nama Pak Dekan di penanggung jawabnya itu kan gitu kan Pak kan? Betul. Nah, untuk yang kita uploadkan seperti yang tugas yang diberikan Pak Ridwan itu yang front meternya itu untuk ke depan yang bisa saya perbaiki kan gitu. Itu saya masukkan sesuai dengan nama yang waktu kami cetak atau yang di OJS saja gitu Pak? Bapak Ibu, begini, idealnya yang cetak itu sama dengan OJS. SK bedakan. SK itu hanya berfungsi mencarikan duit. Maka dekan wajib masuk. Nah, kalau dekan tak masuk, tak ditandatangan. Itu aja caranya. Sederhana saja. Saya sudah melakukan itu bertahun-tahun. Jadi bukan saya, bertahun-tahun. Sewaktu berbayar ya, sekarang tidak berbayar. Sekarang saya tidak melakukannya. Setelah Win Riau Remon, maka semuanya dibayar melalui Remon. Tetapi selama menggunakan OTER, saya bertahun-tahun melakukannya. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya tukang buat SK, saya semua lakukan. Setelah itu saya kasih ke dekan, dan Pak Dekan silakan pilih staf mana yang mau dimasukkan. Dan kita harus berbagi. Kalau nomor ini staf ini, nomor besok staf itu. Mereka tidak bekerja, tapi saya mengikhlaskan supaya mereka mendapatkan uang tanda sebagai berbagi. Itu saja. Nah, paling tidak maka yang OJS wajib sama namanya dengan yang cetak. Jangan beda. Sebab yang cetak itu nanti di front meter kan diupload ini. Diupload. Kan ada front meter, ada N gitu kan. Ada back meter. Nah, ada back. Jadi yang front meter itu kan terdiri daripada cover, daftar isi, termasuklah lain-lain. Sementara yang back meter itu kan auto guideline barangkali, ucapan terima kasih ke reviewer barangkali, terserahlah apapun isinya. Nah, ini harus sama, jangan berbeda. Jadi caplok OJS itu pindahkan ke situ. Dan itu tak ada kaitan dengan duit. Itu adalah bagian yang akan dinilai oleh asesor dalam di Arjuna. Dan itu tidak ditanyakan apakah mana SK Anda. Tidak. Kalau asesmen prodi betul ditanyakan SK-nya. Di asesmen jurnal tidak pernah ditanya SK. Jadi bedakan itu. Kalau asesmen prodi, betul kasih itu pejabat, betul. Mana SK-nya? Itu kan permintaan asesor prodi kan. Nah, asesmen jurnal, asesor tidak akan pernah meminta SK. Jadi tolong bedakan, SK berguna untuk mencarikan duit. Silakan letak dekan Fakultas A namanya ini jabatannya penanggung jawab 500.000. Nah, hafal saya itu. Editor in chief Bu Rita 400.000. Kan gitu. Editor si A, si B, si C Dewan Penyunting 275.000. Nanti sekretariat bla 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 150.000. Sudah lah. Bapak ya, Pak. Hafal saya itu. Itu kerjaan saya. Saya ini Ibu di jurnal mulai jadi kepada tukang ketik, tukang paraf, sampai tukang kirim Ibu. Jadi kalau saya buat tanda tangan, saya tanda tangan dekannya, saya stempel sendiri, saya scan sendiri, saya email sendiri. Saya lah pejabat, saya lah staf, saya lah semuanya. Itulah dunia jurnal, uniknya.
tidak memerlukan siapa-siapa. Jadi di ruang saya itu ada komputer, ada printer, ada scanner. Dan itu tak boleh diganggu. Jadi siap saya print, saya paraf sendiri, saya bawa, saya nomor di bawah, kadang-kadang saya nomor di bawah, saya kasih stempel dulu. Supaya saya tak turun lagi, karena dekat lantai 2. Nanti dekat tanda tangga sudah ada stempel. Nah, saya scan, nanti saya kirim ke editor, saya kirim ke reviewer, sebagai ucapan terima kasih sudah mereview dan lain-lain. Jadi saya setiap kali mereview, saya keluarkan surat keterangan. Nah, saya akan buatkan juga SK bersendirian. Nah, khusus editor, itu tidak boleh diubah oleh dekan. Dekan hanya boleh mengubah sekretariat. Silakanlah masuk sekretariat sesuai dengan anggaran. Nah, masuk 10, silakan masuk 10. Kan bukan uang saya yang bayar. Dan itu saya bilang kuncinya berbagi. Kalau di fakultas itu ada katakan 15 orang, tolong dibagi 15 orang ini dalam 2 nomor gitu loh, supaya sama-sama dapat 150.000 itu tadi. Nah, itu yang saya lakukan Bapak Ibu selama mengelola. Tapi sekali lagi jangan pernah tanamkan rasa cemburu, kenapa saya bekerja dan orang dapat uang. Itu nanti sakit. Saya adalah sehat selalu. Nah, jadi saya tanam, masa saya kerja sendiri atau bertiga kami orang lain staf tak kerja dapat, sudahlah, itulah rezeki untuk mereka yang bisa kita bantu untuk para staf itu. Mungkin rezeki kita dijamin oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi Bapak Ibu jangan pikirkan SK. SK itu nak sekampung masuk, silakanlah, masuklah selama bisa bayar. OJS jangan lakukan itu. Jangan, saya harus katakan ke Ibu, sampai sekarang di OJS saya tidak ada dekan. Tidak ada nama dekan. Nama dekan itu betul-betul tidak ada, bukan jabatannya, namanya tak ada. Karena dekan saya tidak ahli di bidang itu, tak saya masukkan dan dekan saya tak bisa marah. Saya harus katakan demikian. WD1, WD2, WD3 tak ada satupun namanya dalam itu di OJS saya. Tapi di SK masuk gitu loh. Nah, jadi ini yang penting. Yang penting dipahami oleh Sivitas Akademika bagaimana jurnal dunia profesional, sementara SK ini dunia berbagi-bagi. Nah, gitu. Sebab duit tak ada SK tak bisa dicairkan. Dan dengan tunjuk OJS Bapak, udah laku itu. Siapa mau tanggung jawab? Jadi begitu Bu Rita ya. Jadi tak usah dirisaukan itu. Pak Ridwan itu benar itu. Tapi sekali lagi, kalau dekannya pakar, silakan masuk dekannya sebagai editor atau sebagai reviewer. Kalau dekannya tak pakar seperti saya, memang tak masuk sama sekali. Dan dekan saya tak marah kok. Nah, tapi saya pernah dimarahi oleh salah seorang profesor karena namanya tidak masuk. Dia merasa masih dunia zaman dahulu kala. Dan itu berkecamuk itu kejadian. Tapi saya biarkan saja sejalan dengan waktu. Jadi saya sudah macam-macam Ibu yang saya alami. Dimarahi oleh orang, ya saya biarin saja lah. Sudahlah, nanti semuanya akan baik-baik saja sampai waktunya. Yang penting kita punya niat baik, jangan punya niat menjegal orang, jangan punya niat saya ini editor in chief, Anda pokok tulisan Anda tak boleh masuk. Jangan punya niat seperti itu. Niat tolong dijaga. Kalau profesional, insya Allah Tuhan bantu. Tapi kalau kita tidak profesional, sudahlah. Jadi saya tenang-tenang aja, Ibu dimarahin, biarin aja lah. Gimana lagi gitu? Itu berkaitan dengan editor. Saya ini profesor di bidang ini, masa tak masukkan dalam editor? Saya diam saja. Yang kita masukkan adalah orang bekerja kan? Yang tak bekerja kenapa kita masukkan? Tapi kalau di SK saya ikhlas sekali. Semua orang tak bekerja boleh dimasukkan, masuklah. Nah, jadi begitu Bu Rita. Jadi penanggung jawab dekan tetap editor in chief Ibu, nanti terus di bawahnya editor, terus di bawahnya bikin sekretariat kah, pengelola OJS ke IT dan lain-lain yang 150.000 itu. Oke, ada lagi gimana? Ini bagusnya tadi saya ajak juga ini Pak Wadek, Pak, biar dengar Bapak bicara. Aduh. Ya kalau saya berkuasa banget itu Ibu kalau di dunia jurnal itu di UIN itu. Dan orang dengar gitu loh. Ini persoalan mungkin keterbukaan dan cara kita berkomunikasi. Sekali lagi skill komunikasi itu penting. Cara kita menyampaikan. Jadi kita hargai mereka dengan cara yang lain dan yang ini dengan cara yang lain. Jadi ada tempatnya. Bukan kita tidak menghargai mereka. Di SK kita buat, dia penanggung jawab kok sampai hari ini. Saya buat SK kok Desember, dekan saya penanggung jawab, tidak saya ubah-ubah. Dari zaman dahulu kala saya menjadi jurnal. Tak pernah saya ubah di SK satu pun. Tapi di jurnal mohon maaf, tunggu dulu OJS-nya. Jadi begitu saja bedanya. Di OJS harus orang-orang yang punya track record, yang punya keahlian di bidang itu. Kebetulan dekan saya bukan keahliannya di bidang itu. Nggak mungkin dimasukkan. Nanti dimasukkan malah jurnalnya menjadi rusak. Nah, jadi toh kan kita bilang begitu, kan dekannya kan bilang, oh ya ini kan kalau jurnalnya bagus, yang dapat nama siapa? Editor in chief itu tinggal namanya, dekan itu yang paling depan. Ini dekan. Waktu Pak Kutiasyanu, nah itu dianggap dekannya membina loh. Walaupun dekannya tidak pernah membina gitu kan. Ya, dekan itu. Dan itu menjadi IQ loh Bu. Menjadi indikator kinerja utama bagi seorang dekan loh. Kalau jurnalnya mendapat capaian-capaian itu. Saya itu waktu itu, di dalam tanda kutip saya bilang, dekan saya bilang, Dek,
IKU kakak, kebetulan saya dekatnya perempuan. IKU kakak itu jurnal usuluddin wajib terakreditasi. Itu tugasmu gimana caranya. Wah, kan lintang pukang saya dibuat siang malam. Jadi begitu. Jadi dengan begitu kan dekannya bangganya luar biasa. Karena satu-satunya jurnal terakreditasi di UIN tahun 2017 itu kamilah satu-satunya. Dan bertahan sampai 2019. 2019 baru ada nyusul. Itu pun Sinta 3, Sinta 4 gitu loh. Sekarang baru ada muncul Sinta 2. Jadi baru 2 di UIN Riau itu yang Sinta 2. Jadi pernah menjadi juara bertahan Solo itu lama. Kan bangga dekannya. Jadi Ibu banggakan, naikkan nama dekannya dulu. Jangan digusur dulu dekannya. Kalau dekannya digusur dulu, marah dia nanti. Ini kan berkaitan dengan IKU Bapak. IKU Pak dekan berkaitan dengan IKU Rektor. Kan begitu urut-urutannya dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain. Jadi capaian-capaian akademik itu kan salah satunya dimasuk dalam registrar. Nah, misal IKU-nya adalah jurnal terakreditasi. Nah, Ibu tanggung jawab. Nanti kalau IKU tercapai kan Pak dekannya bangga. Nih lihat fakultas kami, saya sebagai dekan IKU saya sudah tercapai, jurnal terakreditasi. Nah, duitnya silakan, tapi namanya tunggu dulu. Kalau dekannya profesional, monggo Ibu, tak ada masalah. Iya, masalahnya saya kena marah kayak gitu Pak, karena nggak ada namanya di OJS, saya dimarahi gitu, diketawai aja karena saya buat nama saya editor in chief gitu, tapi di SK kayak Bapak editor in chief gitu. Memang harus. Jadi jangan dikasih ke orang lain editor in chief itu. Jadi nanti Ibu yang kalau saya di UIN Riau, di UIN Riau itu ada juga belakangan yang pakai tumbang-tumbang nama kita coret semua. Saya bilang editor in chief adalah orang yang betul-betul bertanggung jawab di situ. Nah, jadi kita baru-baru ini ada bantuan yang kita berikan kepada jurnal terindeks Sinta. Jadi untuk jurnal Sinta 5 kita kasih 5 juta dan seterusnya ke atas. Nah itu kita meminta editor in chief, kita tarik datanya dari OJS. Nah SK itu yang dekan-dekan WD1 itu kita abaikan semua. SK-nya kita tarik, kita lihat siapa editor in chief-nya. Kita lihat ke OJS. Ada itu harus klop semuanya. Dan saya minta ubah OJS-nya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi begitu Ibu. Ya mungkin harus ada orang yang lumayan sedikit bisa menyuarakan lah. Mungkin Ibu banyak sungkan barangkali. Biasalah saya maklum gitu. Pakai wah. Kalau saya tak tahu agak ceplos jadi manusia. Oke, gimana? Yang lain ini masih adakah bersama kita? Adakah lagi? Ini masih ada 2. Bentar ya, kalau gitu kita lihat artikel dulu. Nanti kita lihat editor in chief-nya. Kita lihat artikel dulu ya. Ini mana nih? Oke. Share screen, new share, oke. Ibu jurnal apa tadi? Terbawi ya? Saya Terbawi. Oke. Ini Terbawi kan Ibu? Iya. Ya? Ya, iya. Ini yang saya tarik volume 12 nomor 2 tahun 2020. Berarti ini edisi November perasaannya. Ini saya buat beberapa catatan. Saya paham dengan kata indigenous. Ini pertama ketikannya di dalam juga nggak seragam ini. Ya, yang di dalam ada pakai O. Perasaan saya lah kalau saya nggak salah ingat. Tetapi mengapa menggunakan kata indigenous dan apa isunya di judul ini? Artikel ini sebenarnya saya juga belum menangkap idenya. Apakah ingin berbicara tentang sejarah pendidikan perempuan atau sejarah pendidikan Islam? Jadi semuanya confused, isinya confused sebenarnya, tidak duduk. Nah, terutama menggunakan istilah ini. Ini kan kalau diterjemahkan menjadi kata asli ini kan, ya perempuan asli Indonesia. Ini kan saya melihat ke bawahnya. Ini ingin bercerita tentang pendidikan di zaman penjajahan ya. Saya tak tahu Ibu masih ingat atau tidak tentang artikel ini. Jadi tetapi tidak masuk gitu loh. Nah ini bisa dipertimbangkan ini 1 dan 2. Ini 1 dan 2. Kalau Ibu menganut, saya tidak lihat, saya belum baca di author guideline. Kalau Ibu menganut author guideline-nya semua email dimasuk, barangkali boleh begini. Tetapi kalau di author guideline hanya memasukkan corresponding saja, cukup satu email, itu biasa dilakukan. Nah kalau 1 dan 2, karena ini kampusnya sama, sebenarnya ini boleh tiada. Ini boleh tiada, karena kampusnya sama. Tapi jangan gunakan titik koma, biasa cukup gunakan koma. Oke ya. Jadi ini misal Wildan Nuril Ahmad Fauzi, koma Seka Andrian. Tak perlu dikasih notasi apa-apa. Kenapa? Karena kampusnya sama.
boleh dilakukan begitu. Tapi kalau ibu ingin meletakkan begini, mungkin ada jalan lain dengan cara memisahkan nama per apa juga boleh turun ke bawah. Tapi sekali lagi ini bergantung author guideline. Seperti apa diatur di author guideline ibu. Sebenarnya saya sudah screenshot tadi. Saya khawatir nggak cukup waktu, maka saya lari ke sini dulu untuk melihat ini. Oke. Nah maka ya abstrak. Nah, abstrak ini kan secara kata cukup sebenarnya. Cuman ya, kenapa? Karena kita lihat sejak dulu kedudukan perempuan menjadi second class. Ini kan kata-kata yang amat umum ya. Dalam pandangan masyarakat bla bla bla. Dan tulisan ini bertujuan untuk beberapa hal menjadi kegelisahan mengenai. Nah dia sebut bertujuan untuk beberapa hal, tapi kita tidak tahu apa sih tujuan sebenarnya. Walaupun banyak para tokoh. Pertama nih coba ibu lihat menggunakan kata banyak dan para. Sebenarnya itu boleh dipilih. Apakah menggunakan kata banyak atau menggunakan kata para? Ini fungsi editor untuk memahami editor bahasa ya. Nah, sayangnya penggerak pendidikan Islam perempuan di Indonesia sangatlah sulit dan jarang untuk ditemukan. Jarang untuk ditemukan. Kan rancu banget kalimatnya. Cukup sebenarnya jarang ditemukan. Tapi sangatlah sulit dan jarang ditemukan. Kenapa tidak cukup sulit ditemukan atau jarang ditemukan? Sulit dan sangat itu kan gimana saya mau katakan secara kaedah bahasanya. Oke, teknik penelitian ini menggunakan library research dengan menggunakan pendekatan filosofis. Kan jauh kali pendekatannya. Teknik pengumpulan data ini lihat ketika ada yang salah Ibu. Hati-hati. Ya, saya biasanya kelihatan yang begitu-begitu. Yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan. Apa ya gitu loh. Namanya dokumentasi. Artikel-artikel yang berhubungan. Apa bacanya? Berhubungan. Buhung jadinya. Kalau ganti O jadi bohong. Nah ini oleh kita sebagai penilai ini dianggap editor tidak mengedit. Itu yang saya maksud yang ingin saya katakan. Ini dianggap editor tidak bekerja. Dengan tulisan-tulisan terkait dalam penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dibutuhkan. Nih, apa yang kurang? E. Ini tidak baku. Kurang E. Ya, dan gerakan membuktikan bahwa secara langsung melalui berbagai hal dan berbagai bidang. Tak jelas kalimatnya. Ini isinya amat tidak jelas. Apa sebenarnya yang ingin dia bicarakan dan yang ingin dia sampaikan? Pendidikan sekolah Diniyah Putri. Nah, ujuk-ujuk menjadi Diniyah Putri. Saya tahu maksudnya pastilah Diniyah Putri Padang Panjang. Karena ini adalah sekolah perempuan tertua di Indonesia. Indonesia iya Pak. Ya. Nah, hingga membangun universitas berbasis agama Islam yang menggabungkannya dengan ilmu pengetahuan umum mampu membuka wajah perempuan sebagai sosok yang patut untuk diakui kehebatannya. Nah, kehebatannya tanpa titik tapi P-nya besar. Kan gitu. Sebenarnya pendidikan Islam yang diterima oleh para kaum perempuan ini cukup saja kaum. Ini memuat berbagai macam ilmu pengetahuan yang mampu meningkatkan posisi dan kedudukannya sebagai ibu dan sebagai. Nah, saya tak tahulah apa maksudnya. Kalau kita baca pasti kita bingung. Sebenarnya penulis sedang ngomong apa? Nah, ini kata kunci. Jangan perempuan ini, kalau ketik perempuan ini kan umum banget kata kuncinya Ibu. Mungkin secara ucap, kalau pendidikan perempuan dia jauh lebih spesifik berbanding perempuan ya. Nah, penaluan. Kalau saya sebagai layouter, ini saya enter. Karena tidak manis dia dua baris di situ. Ya, itu di enter di sebelah, diatur dia sehingga dia cantik. Itu tugasnya layouter. Nah, penaluan saya catat isu kajian belum diurai dengan baik, novelty tidak kelihatan, tujuan juga nggak kelihatan. Nah, di sini kita tidak melihat apa sebenarnya isunya. Nih. Ini kan kajian yang umum banget. Sampai tidak ada ini cerita tentang zaman Belanda, zaman Jepang. Nih. Tidak muncul. Apa yang dimaksud dengan indigenous tugas pokok perempuan, memasak segala macam itu kan kajian nih, tidak muncul. Tidak ada sama sekali yang di sini berat menulisnya. Nah, di sini nih idealnya sudah muncul. Nah, dalam artikel ini tentunya penulis akan membahas beberapa hal menjadi kegelisahan tidak ada di atas mengenai pendidikan Islam diterima oleh perempuan. Apanya? Kegelisahan itu apanya gitu loh. Itemnya apa saja.
yang akan ya misal yang dijelaskan misal bagaimana perempuan, bagaimana pendidikan, menjelaskan tentang pendidikan perempuan pada masa Belanda, itu kan jelas gitu kan, atau pendidikan perempuan pada masa Jepang, itu jelas dia, tahu kita. Kali ini kan nggak nampak. Ini kan kalimat yang ada di atas tadi, di abstrak itu juga nggak boleh. Abstrak dengan cara mengulang. Jadi abstrak itu disusunlah kalimat baru, bukan dengan cara mengkopas-kopas kalimat yang ada. Tapi idenya tetap gitu loh. Tapi dikemas dengan susunan kalimat yang baru. Metode. Analisis metode. Mengapa ujuk-ujuk jadi analisis? Dalam jurnal ini, nah dia bicara jurnal lagi, bukan artikel. Bayangkan jauh sekali larinya. Menggunakan library research. Bukan, library research itu kan tempat penelitian. Kalau penelitian secara tempat itu kan ada 3. Ada library, ada lapangan, ada lab. Itu kan tempat sebenarnya. Ya, dengan menggunakan pendekatan filosofis dalam kurung mengkaji pendidikan Islam bagi perempuan indigenous. Ini kan tadi saya katakan ketika di atas berbeda dengan ketika yang di bawah. Indigenous-nya. Teknik pengumpulan data, coba Ibu lihat nih. Yang digunakan dalam artikel ini adalah dokumentasi mengumpulkan bahan data. Ini juga kalimat-kalimat yang ada di atas tadi di abstrak. Di abstrak. Jadi itu tidak baik dilakukan. Hasil dan pembahasan. Nah, ini hasilnya pendidikan perempuan. Bayangkan dia bahas umum sekali dari tahun 1912. Ini sebenarnya apa yang kita tangkap, apa ingin bercerita tentang kondisi pendidikan perempuan di zaman Belanda atau di zaman penjajahan lah. Biar bisa melingkupi Belanda dan Jepang misalnya. Tapi kan kita nggak kebaca. Ini kata kreativitas ini kan tidak baku. Yang diketik. Jadi ini kalau reviewer bilang ya, ini editor, ini kata diizinkan, ini orang Jawa memang sering Z jadi J, suruh zaman dia jadi zaman gitu kan, ya secara bahasa Indonesia dia harusnya Z. Iya betul. Jadi ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Nih sekali-kali, tinggal sekali-kali. Ini type errornya banyak jadinya. Nih, seharusnya tidak ada titik. Seharusnya titiknya di sini. Bukan di sini titiknya. Iya. Kalau titik di sini fungsinya apa gitu loh. Nggak tahu kita fungsinya kan? Iya. Nah, jadi ini dan hindari ini. Kata sambung di pangkal alinea. Nah, itu harus dihindari. Ya bisa diubah lah kalimatnya misalnya. Jangan sampai menggunakan kata itu. Penelitian SMOK saya tidak tahu SMOK itu siapa yang dia maksud, berkesimpulan karena tidak ada kutipannya. Nah, SMOK ini dia. Nanti kita lihat. Ini cara membuatnya. Ini kedudukan perempuan. Nah, kenapa larinya kedudukan perempuan dalam pandangan Islam? Nah, dia bicara pendidikan perempuan. Pendidikan Islam bagi perempuan. Kenapa dia bicara kedudukan perempuan dalam pandangan Islam? Seolah-olah kita berbicara tentang gender dalam Islam misalnya. Jadi ini yang saya katakan isunya tidak duduk sebenarnya. Tidak duduk. Saya tuh tertarik karena judulnya indigenous. Makanya saya download satu artikel ini. Apa sih isinya gitu loh. Ini juga dipastikan benar, dipisahkan misalnya. Jadi sebenarnya pengelola jurnal ini orang pakar, terutama pakar dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak tahu kata baku dan seterusnya. Nih Umar bin Khattab seharusnya enggak menjadi khatan dia. Ya mungkin apa namanya tidak diedit lah barangkali dengan cermat ya. Ini kedudukan Islam perempuan dalam Islam ini dia bicara sampai Cina kayaknya Qi. Di Cina itu kan ada Yin Yang. Qi ini kan kekuatan tenaga. Wah ini kan ini film Mulan ini muncul nanti di film Mulan itu ada Qi namanya kan. Ya, itu tenaga dalam. Dan seterusnya kita tidak tahu apa yang dia bahas. Setelah itu baru ini pendidikan Islam ini hindari judul yang sama dengan judul besar. Subjudulnya sama dengan judul di atas. Seharusnya di sini sub-subjudul yang akan menjelaskan tema di atas. Nah ini kan sama balik kan? Kita ada bahas kemana-mana atau balik ke atas. Pak sama. Jadi ini dihindari. Cari kata-kata begini ini dihindari sebenarnya. Nah, mari kita, ini kan kita menulis, orang ceramah boleh lah. Nah, kalau di depan kelas, di depan podium, nggak apa-apa. Tapi di artikel jangan menggunakan kata-kata begini. Nah, jadi ini, maka saya katakan tidak tahu dia bercerita tentang apa. Lebih baik sebenarnya dia mengkaji secara khusus tentang ini sebenarnya.
tentang Diniyah Putri itu. Ya, bagaimana peran Diniyah Putri misalnya dalam pendidikan perempuan pada masa apa misalnya, itu jauh lebih jelas berbanding dengan tema yang besar-besar seperti ini. Ini kesimpulan, ini ya karena kita tidak tahu, tujuannya kita juga tidak bisa mengukur apakah sudah menjawab atau belum. Ini data pustaka, ini sudah menganut EPA, secara pengetikan EPA ini sudah benar. Ini titik, ini sudah benar. Ya, ya sudah benar. Secara pengetikan sudah benar. Ya, saya sudah oke. Ini tinggal dicek di author guideline. Apakah ini bersesuaian dengan author guideline atau tidak? Ada pertanyaan, Ibu Rita, silakan. Yang artikel untuk edisi ini, Pak, itu kebetulan saya ada kelola satu jurnal prodi kan, gitu kan, Pak kan? Bisa Ibu share? Saya ada kelola di jurnal lain lagi, gitu kan? Nah, maksud saya bisa ditampilkan, gimana? Di Al-Askia, Pak. Nah, Ibu download dulu. Bentar. Ya, Pak Ridwan gimana Pak Ridwan solusinya Pak? Pak Ridwan co-host kan? Iya, benar Pak. Nah, coba bantu download Pak Ridwan, apa nama jurnalnya? Al-Askia, Pak, tinggal ganti aja Al-Askia. Tarbawi diganti Askia. Ya, download satu artikel ya. Jadi kan Pak, mereka ini penulis yang sedang kuliah S2 ini Pak. Oke. Jadi karena mereka dari luar Aceh, saya terima aja dulu. Itu maksudnya supaya saya edisi ke depan ada penulis-penulis dari luar gitu. Jadi nggak saya apakan kali gitu. Karena selama ini ya, kan kalau saya dulu punya cara yang agak unik, tapi ini sebenarnya rahasia lah. Saya dulu mengorbankan dalam tanda kutip penulis dalam. Mengorbankan penulis dalam itu saya maksud nama penulis dalam kita minta mencari second authornya dari luar sehingga dia kolaboratif. Anak marah itu Pak, karena kan di edisi-edisi yang lama itu banyak yang penulis dalam, termasuk orang. Bukan begitu maksudnya. Penulis dalam kan satu orang. Ya. Ya, jadi kita minta satu orang itu menempelkan penulis luar. Jadi sehingga tapi itu bisa saya katakan ini mengorbankan penulis dalam. Nah, ada nggak di kampus Ibu yang bersedia? Kalau di kampus saya ada. Nah, jadi sehingga dia seolah-olah artikel itu kolaboratif. Itu pernah saya lakukan, tapi sebentar menjelang stabil. Setelah stabil tidak lagi. Mohon maaf Ibu, ini artikelnya jurnalnya sudah saya dapat. Artikelnya itu yang mana ya Bu ya? Ini. Ibu mati mute. Ibu mute. Kan ada yang indeks garis miring indeks Tarbawinya Bapak ganti dengan Askia aja Pak. Udah. Maksudnya artikel yang mana dulu? Iya, ini di edisi yang 2020 edisi ini juga Pak. Nah, ini banyak yang dari luar. Ini rata-rata dari luar. Yang mana Ibu? Ini kan mereka ini mahasiswa S2 UIN Suka semua ini Pak. Rata-rata. Ini yang satu ini mahasiswa kami nih Pak dengan pembimbingnya. Iya ini. Ya itu dari luar juga itu Pak. Coba di-download dulu Pak Ridwan. Jadi tidak berproses Ibu ya? Masih proses quick submit nih Pak. Oh, quick submit. Tapi maksudnya ada yang quick submit, ada yang sedikit-sedikit saya masukkan, saya edit sendiri, saya kerja semua sendiri Pak. Sebenarnya ini bisa dilakukan minimal ada editor lah, catatan dari editor. Ya ini terus ke bawah. Gaya selingkuhnya pakai satu Ibu ya? Yang Askia ini pakai satu Pak. Oke, lain kali ini bisa di-backing, nggak usah menggunakan kode. Oh, jadi dibiarkan aja Pak ya, jadi pendahuluan aja. Jadi jangan gunakan satu, jangan gunakan A. Jadi disarankan terus ke bawah. Iya. Ini lumayan. Kalau secara artikel ini lumayan kualitasnya. Kelihatan ini, itu kan ada kutipan-kutipan ini di tengah. Ini kan adalah ini kita anggap bisa lah menjadi literatur review. Masih lumayan Ibu, nggak ada masalah. Cuman tinggal sebenarnya ini kan bisa Ibu lakukan proses singkat sebenarnya. Buat catatan ringan, suruh mereka membaiki, jadi proses gitu loh. Jadi tetap bukan quick submit mainnya. Main benar tapi dengan cara memainkan reviewer dalam. Nah, artinya reviewer dalam itu begini, orang kita mereviewnya lebih cepat waktunya, dan mungkin catatannya jangan terlalu banyak. Saya pernah diminta begitu kok.
Saya pernah diminta dari Bengkulu, Sinta 2, dari Bandung yang Sinta 2, dia bilang catatan, tapi tolong ya bro, catatannya jangan berat-berat ya. Ini kita butuh artikel. Biasa kita begitu Ibu. Biasa. Jadi gunakan strategi Ibu. Makanya cari orang yang dekat. Jadi jangan segan-segan Ibu ngomong begitu dengan reviewernya. Saya pernah mengalami baru-baru ini dari Bengkulu. Sinta 2, itu Sinta 2 itu. Bro, kami perlu nih artikel ini. Tolong di review, tapi jangan berat-berat ya. Kalau berat-berat kan nanti penulisnya berat membaikinya. Nah itu. Jadi ada dulu Bu, bisa diakali yang begini nih. Bukan jangan quick submit itu tanpa proses, hilang nanti nilai OJS-nya. Tapi dicarilah kalau bisa orang dalam yang yang sekali lagi orang-orang yang mudah berkomunikasi dan mudah bekerja sama, itu yang paling penting. Saya kok pernah diminta begitu. Saya katakan karena saya pernah diminta oleh editor in chief-nya untuk melakukan reviewer dalam tanda kutip ala kadarnya. Karena mereka memerlukan ini kan Ibu memerlukan. Kenapa memerlukan artikel ini? Karena dia penulis luar. Nah, ini tolong dibantu, tapi buat catatan ringan. Supaya nanti penulisnya membaikinya mungkin 2-3 hari balik lagi ke kita. Gitu loh Bu. Masih ada jalan loh Bu. Tidak harus buntu-buntu banget gitu loh. Dengan cepat kali buntunya. Kalau kami tak tahu ini persoalan pengalaman ini. Kami tuh banyak cara mengatasi yang seperti ini. Karena saya pernah diminta oleh 2-3 jurnal editor in chief-nya, bro ini artikel dikirim ya, tolong dibantu. Kami perlu ini. Oke. Nah yang begini-gini ini yang ruang-ruang lingkup tadi itu hindarilah dibuat-buat begitu. Itu memang perlu dibaiki, tetapi itu masih. Oke, iya, siapa lagi yang hadir Tapis? Ini yang begini-gini hilangkan ruang lingkup. Oke. Siapa yang hadir ini Pak? Siapa? Putri masih hadir Putri? Hadir Pak. Saya share mahkamah ya. Iya Pak. Semangatlah Putri. Macam belum makan siang saja. Minum dulu Pak, ngopi. Enggak, macam belum makan siang. Padahal kan memang belum makan siang. Mahkamah, jangan semangat di kami saja. Mahkamah. Terbawi Tapis. Ini Putri, saya tidak tahu apa sebabnya. Saya catat ini. Judul ini berbeda dengan di halaman daftar isi kok beda loh Putri. Kenapa? Daftar isi judulnya lain, daftar isi judulnya kedudukan fatwa MUI dalam apa gitu loh. Tapi bukan ini judulnya yang pasti. Beda dia. Saya tak tahu kenapa terjadi judulnya berbeda di daftar isi dengan yang di yang di artikelnya. Mungkin ada kelupaan barang. Ini Sinta berapa Putri? Sinta 3 Pak. Nah, Sinta 3 lagian. Udah mantap ini. Nah, jadi ini tercatat begitu. Ini tinggal tambahlah Jombang, Stai, Jombang, Jawa Timur ya. Indonesia misalnya seperti itu. Bukan. Ya, tambah Indonesianya di ujung. Nah, abstraknya pendek banget. Pendek banget dan memang tidak memenuhi kaedah yang diinginkan. Jadi di sini Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah perkumpulan bla 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 bla, kita tak tahu sebenarnya sedang ingin apa. Ini juga Putri, fatwa hukum Islam ini kan kata-kata yang amat umum. Ini saya tak tahu mengapa ketikan ini dengan ketikan ini kok satu pakai CK, satu pakai CT gitu. Coba nih lihat Putri. Satu CK di atas, bawah satu CT. Ini Inggris aliran mana, ini Inggris aliran mana lagi, saya tak tahu pula ini. Apa ini Inggris aliran Jombang, Jawa Timur, ini Inggris aliran mana gitu loh. Allahu alam. Saya jadi tak paham lah. Ya kalau mau bahasa Indonesia buang C-nya, tinggal K gitu kan. Kalau mau jadi bahasa Inggris pakai CT misalnya. Kok CK, tak tahulah. Itulah yang ini pun Ibu sudah Sinta 3. Kenapa ini bisa begitu? Karena saya katakan tadi Bu Rita, ini hanya direview oleh 2. Nah ini perlu, jadi Ibu Rita tak usah cemas, submit saja gitu loh. Nggak usah terlalu cemas. Kenapa begitu? Karena nanti setelah perbaikan satu
1 nomor kita bisa maju lagi untuk naik kelas. Nah, kan itu. Daripada membaiki 4 nomor, lebih baik membaiki 1 nomor. Jadi ini hindari ini Putri. Pertama ini terlalu pendek. Di author guideline-nya saya sudah nanti saya lihatkan author guideline Putri seperti apa sih sebenarnya. Abstrak berapa kata? Ingat. 200 nggak sih, Pak? 200. Lupa. Ini editor 200, Pak. 200. Ini berapa ini? 50 entah sampai entah tidak. Jadi artinya ini kita harus patuh dengan yang kita buat. Nah, ini kalau dinilai ini 0,5 paling tinggi lah kalau tak dikasih 0 sama reviewer asesornya. Nah, ini pun sama. Semua katanya tidak ada yang istimewa. Semuanya kata-kata umum gitu loh. Terus ini abstraknya. Nah, ini pendahuluan. Pendahuluannya sama. Saya melihat semua paper di sini kasusnya sama saja. Jadi tidak ada fenomena kajian isunya itu tidak tampil dengan baik. Ini tak tahu dapatnya dari mana. Nahdlatul hanya huruf besar itu tak ngerti saya datangnya dari mana itu. Tak tahu lah. Saya sengaja tidak mau kuningkan semuanya. Nanti kalau saya kuningkan semua Putri kelihatan kuning semuanya, jadi takut dia. Makanya saya kuningkan dikit-dikit saja. Kalau dikuningkan dari awal sampai akhir bisa kuning semua deh kan. Ya seperti ini kan kuning dia, ini kuning dia seharusnya kan, tapi sengaja saya tidak kuningkan. Ya, MUI kemudian saya tidak tahu kenapa seperti ini. Yang begini ini sebenarnya dilarang. Usahakan jangan melakukan ini. Ini dibuat dalam bentuk alinea. Jadi dengan cara ditarik ke sini menggunakan misal kurung pembuka, kurung tutup. Jadi alinea saja dia. Jadi tak usah diturunkan ke bawah. Oke? Jangan diturunkan ke bawah ya. Sebab itu prinsipnya begini. Prinsipnya kita ini kan sedang berhemat. Kita ini sedang berhemat kertas, berhemat semua. Maka editing ini juga berhemat. Nah, kalau ini kan tidak hemat nih. Nah, nih. Jadi ini idealnya harusnya digabungkan. Ini kata ini nih kan harus cetak miring Putri ya. Nah, ini kalau dikuningkan kuningkan semuanya ya. Ini kan bukan bahasa kampung Jombang ini. Ini bahasa Arab gitu. Tapi orang Jombang banyak pandai bahasa Arab. Kan gitu saja cuman. Ya, jadi ini Putri di enter. Kenapa di enter? Karena ini alinea baru. Sedikit terpisah lah dari yang di atas misalnya. Kalau begini sehingga kita mudah melihatnya. Ya, jadi ini tengok nih kalau mau dikuningkan ya. Nama Soekarno sudah berubah hari ini, bukan Soekarno lagi menjadi Soekarno Pada. Nah, entahlah. Ini kalau tahu Bu Mega, ini kena somasi ini. Untung Bu Mega tak ada di kelas ini. Nah, nama ayahnya diganti-ganti jadi Soekarno Pada. Ini kurang N. Makanya saya katakan kalau dikuningkan, ini kuning dari pangkal. Saya tahu lah, mata saya itu hanya pandai melihat yang salah saja. Jarang pandai lihat yang bagus. Yang bagus itu sudah pasti dia bagus. Yang salah aja nampak lagi. Nah, jadi ini pertama ya. Kenapa saya kuning pertama? Ujung-ujung alinea keduanya ujung di sini. Ini kan tidak kena dia. Kalau dia pertama kedua, kalau dia tidak di enter, menggabung dia jadi satu. Ini sudah sebab alinea artinya dia sudah satu isu yang baru. Satu alinea itu satu main topik gitu loh. Nah sementara si Putri masih bicara topik yang di atas sambungan pertama dan kedua. Kan begitu. Nah kan ini jadi saya kedua pusing ini mana pertama di sini. Saya pusing carinya rupanya di seberang. Di sini rupanya yang pertama aja. Bayangkanlah itu. Ini juga, ini rapat. Jadi ngajar bahasa Indonesia pula nanti. Nah, jadi ini isunya tidak jelas sebenarnya. Ini bahasul masail. Ini isunya sama dengan yang tidak tahu. Ini metode. Dalam penelitian, dalam hal ini, entahlah kenapa pula dalam hal ini, tak kemana-mana ceritanya. Dalam hal ini penulis berusaha, tak yakin ini. Berusaha kan, tak yakin dia. Menerapkan metode penelitian deskriptif analitis yang didekati dengan pendekatan normatif historis. Kemana-mana kan. Dengan konten analisis. Ini dia sebut konten analisis. Tetapi dia sebut kembali deskriptif analitik metode. Jadi mana yang betul? Sekarang konten atau deskriptif
Analitis. Nggak bayangkan itu rumitnya. Itu saja tak duduk dia kan. Nah, penelitian ini akan dianalisis. Pertama deskripsi diawali bla 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 bla. Ini pertama nih kan. Dalam 3 tahap. Pertama deskripsi awal. Saya tak tahu di mana keduanya. Ini seharusnya kedua. Ini tak tahu. Karena ini tapa ini tak tahu. Entah tapa yang mana. Itu kan barangkali tahap maksudnya Putri ya. Tahap jadi tapa, bayangkan ini. Tapa itu kan tapa berata kata orang Hindu. Itu bersemadi, tak makan, mutih dia, itu baru tapa namanya kan. Jadi ini maksud Putri sebenarnya adalah tahap. Nah, jadi sebenarnya kalau ini pertama, ada baiknya ini dibuat kedua. Ini buat ketiga tak tahu. Entah mana yang ketiganya nih. Karena ini 3 tahap nih. 3 tahap. Pertama, kan pertama deskripsi diawali dengan menjelaskan bla 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 data tersebut bla. Ini tentu kedua tahap selanjutnya. Nah, tahap ketiga sebab ini sudah semua tahap. Ini menjadi kesimpulan dia. Kalau kita biasanya bicara di paragraf, ini menjadi conclusion. Alinea nih, dia alinea nih. Nah, ini kajian entah teori, entah apalah namanya. Saya pun tak dapat nangkap apa ide sebenarnya dari tulisan ini. Karena tidak fokus. Amat tidak fokus. Ya, ini metode lembaga. Jadi di sini dia bahas 3. Ada MUI, ada NU, ada Muhammadiyah. Betul kan? Sebenarnya mau ngapain? Apakah sedang membandingkan metode atau apa? Misalnya itu lebih jelas. Mau dibahas. Nah, ini Muhammadiyah. Habis itu ini kedudukan Fatwa MUI Lembaga Fatwa Indonesia. Balik lagi judul atas kan? Sama dengan yang tadi. Pakai titik pula di ujungnya. Sama dengan yang tadi. Dengan Bu Rita. Ini judulnya mirip dengan judul yang di atas. Ini tengok nih. Ini memang kalau dibiar dia jadi begini. Makanya dia harus diedit sehingga dia menjadi I. Memang begini jadinya kalau dibiarkan. Tetap menjadi yang besar. Nih. Tetap begini nih. Jadinya setelah koma itu tetap begini. Di komputer memang begitu. Tugas kita lah menjadikan dia huruf kembali kecil. Nah, ini yang digambarkan. Jadi tak tahu isinya apa. Nah, jadi kalau bicara analisis, bicara semuanya tak dapat. Lah, tak dapat nak diberi nilai yang tinggi. Ini editornya, ini layoutnya kena. Ini bisa dikecilkan barangkali, ini bisa dikecilkan sehingga tak melanggar inilah. Ini kan dilanggar ini. Kesimpulan saya tak tahu, entah dijawab. Nah, dari uraian di atas ini saya katakan tadi Bu Rita, hindari kalimat-kalimat seperti ini di awal kesimpulan. Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan. Ini biasalah. Kalau kita nulis apa, nulis makalah ini biasanya. Ini dalam nulis makalah mahasiswa sering seperti ini. Daftar pustaka. Dia footnote berarti dia menggunakan aliran Turobian. Oke. Cara menulisnya sudah benar. Ini cuma tinggal di space, tahunnya di ujung. Ini sudah di titik, sudah benar. Titik 2, koma, benar. Ya, ini alirannya Turobian dengan Chicago full note. Nah, ini seharusnya diedit. Jadikan capitalize each word ya. Nah, jangan dibiarkan dia besar. Seperti itu. Saya tidak tahu apakah semuanya ada di apa namanya di dalam kutipan atau tidak. Nah, ini bisa dicek gitu loh. Oke, Putri, ada pertanyaan. Ini untuk ke depan diperbaikilah. Yang tadi itu. Ya, Pak. Ini kayak gini, ini kan komputernya Inggris ini. Nah, ini ya dikembalikan jadi huruf K misalnya. Gimana Putri? Ini Putri editor in chief-nya ya? Bukan, Pak. Bukan, editor. Bukan Editor. juga editor. Editor. Kalau ada 2 kali bukan itu Pak Ridwan yang harus ngurusnya. Ya, editor aja bukan, editor bukan. Nah, nggak tahu lagi kita kan. Editor ya. Ya, ini tugasnya editor. Tugasnya editor. Yang begini-begini. Ini Islam, biasanya orang I-nya dihuruf besarkan gitu loh. Yang seperti ini. Nah. Gimana Putri, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Cemas Putri.
banyak kuningnya Pak. Jadi enggak, itu sedikit saya kasih itu Putri, takut dirimu bimbang. Siapa lagi yang hadir? Tapis. Masih ada kata Tapis? Oke. Boleh izin ya Tapis? Pak Agus. Oke. Ini Tapis ini ayakan ya. Ya, judulnya amat abstrak. Model analisis kebijakan pendidikan. Tidak ada isu yang utama yang ingin dibahas. Sebenarnya, maka perlu perbaikan. Tapi secara menurut ini tadi ini oke. 1, 2, 3, 4 ini boleh lah. Ini oke. Cara penulisan ini sudah ada. Indonesianya sudah oke. Abstraknya lumayan membaik, bagus. Jadi paling tidak saya tak katakan lengkap, tapi unsur-unsur normalnya jelas ya. This article ini kan ya, this article aim. Jadi gunakan kata aim. This aim to describe the model of education policy analysis. Jadi dia menggunakan metode kualitatif. Ini masalah sebenarnya. Hati-hati. Kualitatif, kuantitatif itu adalah metode yang dikenal di lapangan. Di library tidak dikenal sebenarnya istilah kualitatif dan kuantitatif ya. Tapi memang sering saya temukan seperti itu. Ya, pendahuluan ada sih beberapa kutipan yang menarik di sini. Tetapi sekali lagi ini tak bisa dijadikan sebagai literature review atau landasan karena dia pasal. Nah, saya tidak tahu mengapa penulisnya ini merujuk undang-undang pasal ini dalam tulisan orang. Mengapa tidak dari undang-undangnya langsung gitu. Itu harus difikirkan yang seperti itu. Usahakan jangan menggunakan kutipan-kutipan yang ketiga ya. Ini ada banyak. Cuman kita tidak tahu juga apa yang ya tujuannya tidak kelihatan ya. Ini juga tidak baku. Yang baku itu kan P misalnya, bukan F. Meskipun orang banyak mengetik F, tapi yang baku itu adalah P. Makanya kita senantiasa merujuk ke kamus. Nah, ini tidak perlu dinyatakan. Penulis merasa penting untuk menuangkan artikel yang berjudul. Kan tidak perlu. Ini kayak menulis skripsi. Kan skripsi sering begitu. Maka penulis ini juga kesalahan ketikan ya. Jadi rata-rata editor masih perlu bekerja keras untuk melakukan perbaikan metode penelitian ini. Taklah perlu kata ini. Misal penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sebenarnya cukup saja kalimatnya seperti itu. Mengapa harus metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif? Sebenarnya cukuplah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasannya apa? Tapi model penelitian ini menggunakan library research. Ya kualitatif tapi library gitu kan. Ya padahal kualitatif ini saya katakan tadi adalah penelitian-penelitian lapangan. Nah, penelitian ini disebut library sebagai proses understanding dari data teks tersebut. Penulis kemudian menginterpretasikannya. Ini tugas penulis sebenarnya. Tapi kita sebagai editor memberi saran tentang ini. Jadi bukan kita membaiki, tidak. Makanya ini bukan kesalahan editor dalam isi, tapi kita memberi catatan-catatan supaya diperbaiki. Nah ini mengapa berdempet dia. Seharusnya ini hasil pembahasan katakan model perumusan kebijakan. Ini diberi dulu narasi sebelum masuk model kelembagaan. Kan begitu seharusnya. Ini besar sekali ini huruf halamannya Bapak. Jauh sekali gedenya. Ini seharusnya di enter karena dempet, karena ini sudah subjudul yang baru. Ini oke. Nah, tapi kita tidak melihat sebenarnya isunya apa. Ini lebih kepada seperti menulis macam menulis buku ini. Menulis sub bagian di buku itu seperti ini. Jadi bukan artikel karena dia tidak ada isu yang nyata. Ya, ucapan terima kasih, pertimbangkan kontribusi boleh dimasukkan, tidak ada masalah. Terima kasih ini biasanya berkaitan dengan pendanaan dan lain-lain. Kutipan pustaka oke lah, tidak ada masalah. Cuman ada tidak ini saja. Ini tengok nih, berkurung, tidak berkurung. Nah, ini menunjukkan penulisnya tidak melakukan dengan baik. Nah, ini juga tidak berkurung.
Nah, kalau dia menganut PA, ini idealnya dikurung ya. Gimana Pak? Ini waktu kita mau habis kebetulan. Gimana Pak Agus? Ya, gimana Pak? Gimana? Ini Pak Agus ini perasaan kawan saya lah. Kita pernah satu kamar dulu di Iya, hotel. maksud saya, kita pernah sekamar. Tapi sejak dirimu berkumpul, saya agak lupa. Sekarang gondrong. Saya pernah sekamar dengan dia. Tapi dia pura-pura lupa. Ini tapi sekamar konotasinya jangan di gini. Ya. Kami sama-sama pelatihan maksudnya Bu Rita. Kami sama-sama pelatihan. Kebetulan beliau mewakili Yayan Metro ya. Ya, dari Yayan Metro. Metro, kebetulan editor insinya tidak datang. Dan yang datang akhirnya kami sekamar. Jadi saya sudah lama kenal Pak Agus ini. Karyanya bahasa Inggris. Betul ya Pak Agus ya? Betul. Masih ingat aja Pak Hasbullah ya. Masih. Tadi saya coba melihat wajahmu 2 kali, rasanya ini orang pernah bertemu gitu loh. Rupanya benar. Aduh. Tapi udah senior ini di jurnal, kenapa begini benda nih? Apa masalah? Karena mungkin kurang fokus saja Pak ya. Kan itu lagi. Ini bukan orang baru, saya ketemu dia sudah 3-4 tahun yang silam. Artinya bukan pemain baru nih Bu Rita, pemain lama ini. Perlu banyak belajar Pak, masih perlu banyak belajar. Memang begitulah jawabannya gitu kan. Jadi editor insinya tidak datang, beliau bahasa Inggris. Tapi tapis itu bahasa Melayu kan ayakan. Jadi sesuatu yang bagus yang tinggal, yang jeleknya itu campak itu Pak Agus ya. Tapi ternyata yang diayak, yang tinggal juga masih begitu bentuknya. Tidak seperti yang dibayangkan oleh judul-jurnalnya tapis gitu loh. Tapis itu kan ayak bahasanya Jombang gitu. Entah tidak lah, ayakan. Mengayak kata orang Melayu, menapis. Jadi yang jelek-jelek itu ditinggal, yang jelek-jelek yang dibuang, ditapis sehingga dia tersaringkan kan. Mana Pak Agus? Nih, aduh, teman lama kok begini. Ya nanti ini Pak, diperbaiki lagi Pak ya. Oke, sebentar, saya mau ini yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Ini tadi kita lanjut dulu sebentar. Nggak apa-apa ya Pak, kita masih ada waktu. Saya ambillah agak lebih dikit. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya ini bisa kelihatan. Nabio ada Nabio? Hadir Pak, hadir. Ya, ini harus diperbaiki ini fokus. Fokus ini harus diperbaiki. Nabio ini sampai sini kan nama jurnal ini. Periodical Scientific Publication Content bla 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 bla. Nah, ini kan diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ini saya katakan di web tidak boleh ada terjemah. Oke, Pak. Siap. Tidak boleh. Itu bukan hanya dilarang oleh DOAJ, juga dilarang oleh Sinta. Sinta juga melarang. Ini ada penilaiannya. Jadi di web tidak boleh dui bahasa. Yang boleh dui bahasa itu hanyalah abstrak. Abstrak itu boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi saya ingatkan lagi, abstrak itu yang wajib bahasa Inggris. Tapi kalau 2 bahasa itu lebih baik, khusus artikel berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau web tidak boleh. Cuman ini harus Bapak lakukan breakdown sebenarnya. Jadi sini dikatakan mana dia fokusnya. Artikel-artikel tentang pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab yang bersifat tematis dengan berbagai pendekatan dalam lingkup pendidikan bahasa Arab. Nah, ini kan umum, mungkin bisa didetailkan sedikit, misalnya seperti itu. Nah, ini tadi kita lihat Nabio, kita tinggalkan saja. Nabio ini detail, author guideline-nya bagus, detail, karena dia title, ini dia detail, dia buat abstrak, keywordnya jelas, 3 sampai 5, misalnya abstraknya 200 sampai 200, 150 sampai 200 kata, misalnya seperti itu. Jadi kita pinginnya seperti ini. Nah, jadi panjang artikel juga saya tak ingat tadi ada. Nah, ini result, discuss, conclusion, analysis, referen, dia lengkap. Oke, ini mahkamah. Sorry, kembali ke dirimu. Saya tidak tahu, mahkamah ini luar biasa, fokus kami habis semua bagian diambil, tak ada ampun. The Court Journal, ini jurnal mahkamah, content terms that generally bla bla bla, kan Islamic law and legal studies, both in Indonesia dan dunia lah pokoknya. The following, ini Islamic law, sebenarnya Islamic law-nya yang di breakdown.
Di sini sekarang ada Islamic law, ada Islamic economic law, civil law, customary law, criminal law, civil code, dan bla 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 bla. Seharusnya yang Ibu breakdown itu Islamic law sebagai fokus utama. Nah, Islamic law itu apanya? Pecahannya. Lihat, saya dulu melakukan ini memanggil pakar. Siapa yang pakar hukum Islam? Apa saja turunan daripada hukum Islam? Ya, cakupannya. Ruang lingkup hukum Islam itu kan ada. Nah, itu yang ditulis ke bawah ini. Jadi jangan kemana-mana perginya, criminal law segala macam. Kan gitu. Nah, tapi boleh bikin begini kalau pendekatannya. Misal yang ini didekati dengan hukum Islam. Jadi bisa jadi begitu. Kajian tentang kriminal, kajian tentang bla bla bla, tapi didekati dengan hukum Islam. Boleh jadi begitu. Tapi kalau ini sampai environment law, ini jelaslah bukan Islamic law. Ini jelas legal ya. Hukum-hukum apa namanya istilah itu? Konservatif ya, hukum-hukum legal, bukan masuk kategori hukum Islam. Ini seperti environment, agraria, ini kan bukan hukum Islam kan? Tidak dibahas di mahkamah kita gitu loh, di pengadilan agama. Maka di sini mungkin Islamic law apakah masalah perceraian, apalagi perdata, pidana dan seterusnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Coba dilihat lagi Mbak Putri. Siapa? Ini autogalanya amat simpel, ini perlu dikemas ini sepertinya. Saya ingin dibuat seperti yang tadi. Ini cuma manuskrip Field Research and Library. Ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris. Boleh 3 bahasa ya. Jurnal ini marginnya. Terus footnote dan Zotero. Mana ada Zotero footnote? Zotero itu adalah manajemen referen. Kalau footnote ya selesai masalah. Cuma Ibu harus sebut. Cukup sebenarnya sebutnya kalau kutipan itu collection, saya tak tahu gimana kok bisa jadi collection. Misal kutipan citation in reference, misal in reference misalnya menggunakan APA atau kalau footnote ini Turabian. Nah, kalau kita sebut footnote, di footnote sendiri masih ada beberapa aliran, ada mazhabnya. Sama dengan in-text citation. In-text citation itu ada beberapa mazhab, maka kita sebut namanya. APA kah, MLA kah, atau apa gitu loh. Nah, Zotero itu sebenarnya Ibu tidak perlu menyebut nama Zotero. Ini seolah-olah Ibu sedang promosi. Tidak perlu. Ibu cukup saja mengatakan menggunakan manajemen referen. Terserah orang lah. Nak guna Zotero, nak guna Mendeley, nak guna EndNote. Nah, kita pula maksa orang guna Zotero. Nanti orang anggap pesan sponsor game gitu Pak Ridwan. Padahal tidak gitu. Saya tahu Mbak Putri tidak dipesan oleh Zotero. Zotero gratis kok. Tapi ini kan semacam kita mengiklankan. Jadi boleh disebut dalam kurung, bisa menggunakan referen manajer dalam kurung, Mendeley, Zotero, EndNote dan lain-lain. Terserah. Ada yang hobi Mendeley pakai Mendeley, yang hobi Zotero pakai Zotero, yang hobi EndNote pakai EndNote dan seterusnya. Bibliografi written alfabet pasti. Nah ini tak jelas namanya. Orang tak tahu judulnya seperti apa, abstraknya seperti apa, maka buatlah lebih detail. Kalau ini diajukan ke Jewaj, nih Bu Rita, ini ditolak. Jelaslah ditolak kalau sudah seperti ini. Gitu loh maksud saya. Oke ya, Mbak Putri, itu PR Mbak Putri yang ini saya katakan ini PR yang bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Yang tadi tak mungkin dikerjakan. Itu dikerjakan pada nomor selanjutnya. 2 hal ini fokus dan author guideline itu bisa diperbaiki. Ya, ini masuk penilaian yang penting loh. Ini Tarbawi fokusnya education. Nah ini kan education meliputi kurikulum, teaching, learning, ya kan, learning education teknologi. Kenapa ada ini Ibu? Psychology and counseling, educational psychology dan seterusnya. Educational management, okay. Basic education, secondary education, higher education, banyak ini. Terus ini jurnal pendidikan sosial dan budaya pantasan. Sosial kebudayaannya meliputi cultural studies, constitutive religious studies, banyak sekali Ibu. Ini religious studies ini bisa diterjemahkan menjadi studi agama-agama. Ini bisa masuk Hindu, Buddha, Kristen. Sebab nama prodi saya itu ini, Religious Studies. Saya akan prodi studi agama-agama. Nah kalau Islamic Studies itu kajian-kajian Islam. Islamic Studies masuk ke dalam Religious Studies.
Karena dalam religious studies akan ada Islamic studies, Kristen, Yahudi dan seterusnya. Filsafat, dan ini tolonglah dikemas kembali sebab ini sudah besar. Untuk mengatakan jurnal sebab Tarbawiyah itu cukuplah pendidikan, tak perlulah memasukkan dua ini. Tapi ini sudah terlanjur. Ini bisa diperbaiki. Fokus. Ini tunggu dulu Ibu. Nama di LIPI seperti apa? Jadi saya At-Tarbawiyah Jurnal Pendidikan Sosial dan Kebudayaan. Nah, ini sebenarnya bisa diedit ke LIPI. Oh, bisa Pak ya? Oh, Bisa, iya. saya pernah melakukannya. Saya katakan bisa karena saya pernah melakukannya. Oh iya Pak. Edit ke LIPI, minta tolong orang LIPI buangkan ininya. Jadi dia fokus saja Pak ya? Ya, fokus saja pendidikan. Nanti buat jurnal baru yang fokus sosial kebudayaan. Sebab kalau tidak, Ya. Ibu akan membuat tema-tema setiap kali terbit. Nah, misal tema sekali ini pendidikan, tema besok tentang sosial, tema besok tentang kebudayaan. Boleh, tapi itu yang harus dilakukan supaya fokus ini mengcover. Sebab ini tema, ini apalagi ini yang harus diperbaiki, apalagi ini besar sekali kan? Pak, berarti dari ini kita Pak, dari akun jurnal kita Pak ya, kita minta ke LIPI-nya gitu Pak ya? Surati LIPI-nya Ibu. Oh iya iya. Surati LIPI-nya, ini kita tidak bisa mengedit. Ini yang bisa mengedit ini, nama ini hanya bisa diedit oleh LIPI. Oke Pak, iya ya Pak. Nah, kita tak bisa mengedit. Tapi kalau fokus skopnya bisa kita ngedit dari akun kita. Iya, iya. Ini bisa kita ubah, tapi ini tak bisa kita ubah nama. Satu-satunya jalan kita surati. Kalau saya dulu kebetulan ada ke Jakarta, saya singgah. Duduk sebentar, 5 menit putus. Di depan yang tukang editnya. Nah, tapi kalau tidak berangkat, mau tidak mau harus disurati. Sebab ini terlalu besar. Tapi itu saran. Ibu mau bertahan, silakan saja bertahan. Tetapi harus mengcover ini. Kalau tidak, dia bisa menjadi bunga rampai. Karena ini pendekatannya beda loh. Bukan satu rumpun. Ya kan? Ini rumpun pendidikan, rumpun sosial kebudayaan, satu rumpun lah katakan. Ya. Nah, di sini dah lain lagi, lari dia. Di sini menjadi Islamic Studies, rumputnya beda lagi loh Ibu. Makanya ini harus dihilang. Islamic Studies, Religious Studies, filsafat ini harus dibuang. Karena dia bukan rumpun daripada sosial budaya. Bukan rumpun itu dia. Ya Pak ya. Nah, jadi dia harus diperhatikan rumpunnya. Ya kan artinya Islamic Studies tentu rumpun keislaman. Tentu nama jurnalnya ya kayak Usuluddin, Syariah misalnya, dan lain-lain ya. Baik Pak, nanti di email. Ini oke, secara ini petunjuk untuk penulis adalah pokoknya. Ini ya ini 150 sampai 200 dalam 2 bahasa. Ini 12 kata di fontnya misalnya seperti itu kan. Ini ada walaupun tidak begitu detail ya. Tapi ada baiknya juga dibuat lebih detail, itu lebih bagus. Seperti yang tadi. Pak mau tanya sebentar boleh? Boleh. Itu Pak, kan tadi kan model Imrat yang Bapak tunjukkan kan result sama discussion-nya itu kan dipisah. Iya. Nah, sementara kami itu kan kami satukan. Itu gimana? Ya, berarti non Imrat saja. Oke. Jadi ikut saja, misal ikut saja Ibu buat pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, tak usah dipisah gitu aja. Nah, ya, jadi Imrat yang dimodifikasi lah. Boleh saja. Itu hak editor, penulis wajib patuh. Mau dia Imrat, mau bukan Imrat, itu bukan urusan penulis. Kalau penulis mau ikut nulis di situ, ya patuh gitu aja. Jadi buat saja introduction, method, result, and discuss, dan conclusion. Jadi 4 saja dia. Ya, terus Pak, ini kalau Pak, di Imrat kan 5. Ya, boleh Pak. Nah, kalau di Imrat itu kan 5, introduction, method, result, discuss, conclusion. Ya. Nah, kalau kita buat 4 saja, introduction, method, result, and discuss. Jadi sekali jalan saja. Dan conclusion. Jadi sebenarnya itu modifikasi dengan yang non Imrat. Non Imrat itu seperti itu. Cuma bedanya non Imrat dia tidak ada metode. Metodenya masuk di pendahuluan. Oke. Tapis, Gus. Udah. Masih ada Gus? Hilang dah. Si Agus. Ya ini juga ada. Ada Pak. Kebanyakan makan tuh Gus. Udah nyoblos Gus? Sudah. Ini ya? masih hitam. Oke, sip. Nah, jurnal penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mempublish artikel bla 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 bla, research development, cover kontekstual, ini. Ya, dia bicara tentang dengan berbagai perspektif daripada strategi pembelajaran.
ya baik isu yang kontemporari ya dalam kajian pendidikan. Jadi ini kalau bisa di breakdown lebih bagus nih, Gus. Jadi kan ini begini Pak, kalau di Tapis itu kan karena memang saya itu kan dari awal pengen fokus gitu Pak ya, karena itu juga mempengaruhi penilaian. Tapi dari pimpinan sendiri pengennya Tapis itu tetap bisa mengakomodir semua dosen-dosen peneliti khususnya dari dalam maupun dari luar gitu kan. Jadi akhirnya skupnya diperluas. Yang penting membahas masalah pendidikan itu diperbolehkan masuk. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa, ditulis saja di bawahnya, ditulis di bawahnya. Ya seperti siapa tadi ya, Bu Rita, ya ada kurikulum bla 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 gitu lah. Ini jurnal tarbiyah ya, ini jurnal penelitian ilmiah. Ini kalau dari nama semua jurnal itu pastilah penelitian ilmiah. Ya apanya bagus, detail sekali. Malah dia sudah buat unsur abstrak. Ini bisa dicontoh ini Bu Rita. Ini abstrak harus mengandung ini misalnya. Nanti keyword seperti apa, tag mengandung apa. Ini oke. Jadi ini dia buat lebih detail. Ini malah panjang dia. Introduction-nya isinya apa saja. Ini ada tip. Jadi apanya yang dimuat. Jadi Ibu bisa hubungi si Agus lah untuk yang ini. Agus bisa bantu itu. Metode itu apa saja isinya itu kan dibuat di sini. Tipnya, ya metode itu ya. Jadi ini semuanya ditulis ya. Iya Pak. Citra tidak ada. Oke, saya pikir ada pertanyaan silakan sebelum kita close. Agus. Ada Pak, Agus Pak. Pak, untuk jurnal yang sudah tadi kan naskahnya ada yang sudah di komentari tadi sama Mbak Hizbullah ya. Memang masih banyak kesalahan. Nah itu kalau misalnya kami perbaiki terus kami upload ulang gitu boleh nggak Pak? Atau nggak boleh. Makanya saya katakan tidak ada PR. Kenapa tidak ada PR? Karena tidak bisa diperbaiki. Nah PR-nya tadi itu saja. Kalau mau kerjakan fokus dan itu pun tidak semuanya sebagian tidak bagus dan author guideline yang belum lengkap. Itu tidak boleh. Karena itu pertama nanti, karena sekali lagi asesor kan masuk ke dalam. Itu akan merubah tanggal publish. Itu bahayanya, itu satu. Yang kedua kan orang sudah download dan segala macam. Jadi ya, saya katakan beda konten dengan manajemen. Manajemen itu bisa diperbaiki anytime. Konten tidak bisa. Konten hanya bisa diperbaiki dari satu nomor ke nomor selanjutnya. Jadi saya hanya bisa berpesan saja sebenarnya sekarang ini. Tak bisa melakukan apapun gitu loh. Tapi kalau konten, kalau manajemen, itu bisa diperbaiki hari ini. Ini, tadi saya tidak tahu. Misal ada yang memasang link LIPI di halaman, saya tidak tahu tadi jurnal mana yang saya klik. Itu yang muncul adalah ini link nomor ISSN, yang muncul adalah barcode. Sebaiknya bukan barcode yang muncul, saya tidak pasti, tapi pastikan saja. Yang muncul itu harus ke ke LIPI, munculnya ke LIPI, bukan ke barcode. Jadi buka LIPI, ambil link jurnal itu di LIPI, pasang di situ. Jadi ada yang muncul, saya tak ingat jurnal yang mana. Tapi yang jelas ada case di antara 5 jurnal. Rasanya jurnal yang pertama barangkali. Jadi yang muncul itu begitu diklik nomor ISSN itu larinya ke LIPI, bukan larinya ke barcode. Jadi orang tidak perlu barcode. Perlunya adalah tadi saya tanyakan spesial Bu Rita, jurnal ini namanya apa sih? Nah, Tarbawi, jurnal pendidikan, sosial dan kebudayaan. Nah, untuk memastikan nama itu benar, diklik di link itu tadi. Begitu klik di link, maka muncul aktenya. Akte jurnal itu adanya di LIPI, PDI LIPI gitu loh. Nah, kalau akte kelahiran yang lain kan adanya di catatan sipil. Jadi itu bagi yang belum terlink di link. Saya sempat lihat itu cuma satu kasus saja. Saya tak cek keseluruhan. Tapi kalau nama-nama kayaknya nama editor, nama reviewer semuanya sudah punya link dan itu sudah bagus. Jadi itu disebut dengan rekam jejak. Jadi itu perlu dan link-linknya pada hidup. Saya lihat Cintanya hidup, Google Scholar-nya hidup dan yang lain hidup. Jadi pastikan link-link itu hidup untuk penilaian. Ini aku Sinta 5. Ya itu sudah bisa maju, perbaiki. Satu nomor itu sedikit kerja keras lah Gus. Bisa melompat ke 3 kayak kedua gitu loh. Saya pernah itu jurnal Sinta 3 di style
swasta maju ke depannya, Sinta 5 maju ke depannya ke Sinta 3. Bu Rita setelah ini bersiaplah untuk maju. Kalau perlu silakan kontak ke saya, boleh kita bantu. Ya Bapak. Saya mau di Zoom atau di Meet juga boleh sih. Ya supaya nggak berbayar, pakai Meet saja kita. Iya. Jadi waktunya lama gitu kan. Kalau Zoom kan berbayar, kecuali punya akun pribadi. Saya nggak punya. Saya pejabat di kampus tapi nggak punya akun, itu masalahnya. Kalau saya punya akun saya pinjemin deh. Saya minta belikan akun di LPPM sama biro, tak usah katanya. Entah apa pula dilarang-larangnya gitu kan. Suruhnya pakai akun bersama di PT IPD. Seharusnya saya sama dengan Pak Anton kan punya akun. Kalau saya punya akun saya okekan saja. Kapan mau ketemu kita pakai akun. Tapi nanti pakai Meet juga bisa deh. Pakai Meet. Kalau enggak ramai kita pakai Meet dan enggak berbayar. Oke, saya pikir Pak Agus, Pak Ridwan cukup. Lagi boleh Pak? Oh boleh. Iya. Makasih Pak. Banyak ahli nanya saya Pak ya. Ya, Pak, kalau di jurnal saya gitu kan Pak, kan itu tadi kan ada contoh artikel yang hasil dia studi kepustakaan gitu kan Pak kan? Iya. Nah itu apakah perlu kita buat selingkung khusus untuk artikel yang studi kepustakaan atau biar aja secara umum seperti itu? Kalau saya membuat 2 di jurnal saya, pustaka dengan lapangan. Pustaka saya minta metode berdiri sendiri. Lapangan saya minta metode berdiri sendiri. Kalau pustaka tidak. Sebab saya tak mau terjebak pustaka nanti ditulis 3 baris. Karena penulisnya bingung. Apa yang mau ditulis metode pustaka katanya kan. Tapi karena tuntutan jurnal ditulisnya 3 baris. Akhirnya tidak bermanfaat. Saya minta akhirnya kalau pustaka metodenya ada di pendahuluan. Nah, jadi saya buat 2 template ya. Ya, berarti ada lagi. Satu lagi Pak ya. Ya, jadi kita buat template artikel hasil kajian lapangan, template artikel hasil kajian kepustakaan. Itu boleh saja, itu hak kita. Asesor itu nggak pernah melarang kok. Asesor itu cuman ingin lihat Anda ini konsisten nggak dengan yang Anda buat, itu aja sebenarnya. Nah, tapi tentu kita mengikut kaidah umum, jangan pula buat gaya selingkuh pustaka, menggabungkan pula gaya EPA dengan Turabian, ya itu yang nggak boleh. Ya kita mau milih Turabian, milih EPA nggak ada yang melarang, tinggal konsisten. Kita mau pakai imbret tidak ada yang larang, yang penting konsisten. Kita mau pisahkan pustaka dengan lapangan tidak ada yang larang, tapi kita konsisten. Nah yang paling berat kita nih pandai buat aturan tapi tak pernah mau konsisten. Itu aja masalah kita itu. Kita buat aturan saya itu setiap kali mengedit abstrak itu biasanya saya hitung betul dulu katanya. Kalau lebih dari 200 kata itu biasanya saya buang. Kurang dari 150 kata itu saya tambah. Karena ada asesor nanti yang usil. Dia pindahkan abstrak kita itu ke Word, dia hitungnya katanya. Nah, dianggap tidak konsisten. Hanya kurang kata atau kelebihan kata. Jadi kita nih memang orang jurnal ini orang yang hidup dengan istiqomah sebenarnya. Orang-orang yang berada di jalan lurus itu kita. Nah itu. Ya, karena harus istiqomah. Apa yang kita tulis, apa yang kita jadikan panduan itu yang harus kita patuhi. Kan seperti itu. Oke, kalau tidak mungkin cukup. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada kesalahan sekali lagi tentu tidak disengaja. Memang Agus tahulah saya sukanya memang ceplos-ceplos dan tidak begitu serius. Memang seperti itu. Sekali lagi tidak ada maksud apapun. Kalau ada yang perlu dibantu next anytime silakan di WA. Nama saya kan nomor saya ada di grup jurnal, di grup Sumatera, silakan di WA. Apakah dijawab via WA boleh. Kalau mau Ibu misal mau maju next Bu Rita, sebelum maju kita lihat, boleh kita lihat dulu secara. Saya dulu begitu. Sebelum maju saya undang orang untuk melihat, kita biking 2-3 hari manajemennya baru kita submit untuk memastikan. Jadi saya biasa mendampingi semua jurnal yang ada di UIN. Sebelum mereka submit, kadang-kadang saya sampai mendampingi submitnya itu didampingi. Evaluasi dirinya pun saya dampingi sampai selesai. Itu biasa seperti itu. Ya begitulah hidup. Selagi bisa membantu mengapa tidak kan? Oke, lebih kurang maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada penguasa Ustadz Ridwan, penguasa Zoom di sini. Terima kasih kepada Pak Azullah. Kita berikan aplaus. Terima kasih Pak Azullah. Sama-sama Ibu Rita, Mbak Putri, banyak kali informasi dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah pada hari ini kita telah selesaikan kelas kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Saya mohon maaf. Alhamdulillah, PR-nya banyak.
Jika ada kesalahan-kesalahan pada saat tadi memberikan masukan kepada Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Asbalah yang sudah mau meluangkan waktu untuk memberikan masukan kepada kami, teman-teman yang lain juga. Insya Allah akan diperbaiki Bapak Ibu, baik yang mengenai konten maupun yang mengenai manajemennya nanti. Untuk yang manajemen kami harapkan Bapak Ibu dapat melakukan segera, karena itu seperti pesan Pak Asbala tadi, bisa dikerjakan 1 kali 24 jam ya Pak ya? Ya, itu biasa dilakukan. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima Pak. kasih Pak Isbah. Banyak Pak. Terima kasih, Pak.